sebagai anak bangsa, orang Jogja nggak mungkin dong jadi kepala daerah di DIY, kurang lebih seperti itu. Nah, ini perdebatan, padahal Pak SBY waktu itu kan partainya aja Demokrat kan gitu, berarti harus mengusung spirit demokratisasi. Nah, akhirnya para ahli kita menjelaskan, di negara barat ternyata ada teori yang disebut sebagai deliberatif demokrasi. Yaitu apa? Musyawarah mufakat. Orang Indonesia yang sudah punya musyawarah mufakat gitu. Ternyata kita memilih pemilu sebagai basicnya, sementara orang di luar negeri, ada literaturnya yang disebut deliberatif demokrasi, itu justru mengedepankan bahwa musyawarah mufakat itu sarana yang paling baik. Nah, perdebatan itu kemudian dikunci dengan keyword atau kata kuncinya apa? Hakikat demokrasi sebetulnya bukan di pemilu, bukan di referendum, voting, itu adalah alat untuk mengetahui kehendak rakyat. Tetapi demokrasi itu adalah kehendak rakyat itu sendiri. Jadi kalau di ruangan ini, siapa yang setuju jadi ketua kelas? Bu Ana ya, kemudian semuanya setuju. Udah nggak perlu pakai voting. Karena sebetulnya itu sudah mewakili kehendak rakyat gitu. Tetapi dulu perdebatannya adalah mekanismenya. Oh gimana ya referendum, oh gimana ya pemilunya. Itu kan cara untuk mengetahui kehendak rakyat. Nah kemudian pertanyaan, lah gimana untuk mengetahui kehendak rakyat? Nah kalau di DIY kemudian besok sudah banyak demo, sudah minta undang-undang keistimewaan dicabut, Sultan diminta turun, itulah ciri-ciri kemudian pemimpin kita sudah tidak dikendaki. Ini dulu perdebatannya seperti itulah gambarannya. Karena hakikat demokrasi itu adalah kehendak rakyat, bukan di pemilunya, bukan di caranya gitu, kurang lebih seperti itu. Nah, oleh karena itu yang saya sebut kewenangan tambahan yang pertama itu yang paling berat gitu. Apalagi kemudian tadi, oh iya yang sekarang bagus, besok gimana ya, anak cucunya gimana ya, kurang lebih kan kemudian masyarakat selalu akan menanyakan kompetensi, kemampuan, baik itu manajerial, karena tidak sekedar, ini kan perpindahan dari zaman kerajaan feodal ke arah sistem tata negara baru. Nah oleh karena ini, di DIY ini sebetulnya adalah perpaduan itu. Tapi apakah DIY monarki? Nah gitu, karena sering disebut ditulis di koran, saya jawab tidak. Karena keluarga maupun kesultanan tidak punya hak-hak privat yang dijamin oleh negara. Adiknya sultan yang lamar jadi PNS yang lamar biasa, ngikuti promosi biasa, tidak punya hak. Kemudian kekayaan ya tidak, beliau dapat kekayaan ya karena jabatan gubernur itu, beliau kalau tinggal di keraton itu ibaratnya rumah dinasnya. Harusnya kalau sudah tidak jadi sultan yang jumeneng, ya tinggalnya tidak lagi di situ, tapi mungkin di dalam A atau dalam B dan seterusnya. Jadi kita tidak menganut monarki. Kalau di negara-negara Inggris, negara-negara maju, monarki itu dia melekat hak-hak dari rupiah, dari fasilitas, protokoler. Nah, selama ini beliau protokolnya adalah protokol sebagai gubernur daerah istimewa Yogyakarta, karena kebetulan sultan yang jumeneng atau yang bertahta otomatis jadi gubernur. Nah, perdebatannya, ini saya baru cerita satu ya, keistimewaan. Nah, kemudian perdebatannya ketika menetapkan perdais. Kalau di tempat lain ada namanya wali nangro gitu. Nah, kita gimana? Perdais berarti besok ada DPR, ada eksekutif, nah harus ada pihak lain ketiga, keraton kan gitu. Karena ini kan ada government, pemerintahan, gubernur, pengawasannya legislatif, nah pihak satunya keraton. Tetapi kemudian dibantah lagi di perdebatan di Komisi 2 lah. Gubernurnya ini kan juga dari keraton. Ya mesti menang 2 lawan 1 gitu. Wong dia itu pemerintahan sekaligus dari keraton, nah DPR-nya bakal kalah gitu. Nah akhirnya perdais dirumuskan oleh siapa? Ya oleh DPR maupun eksekutif. Enggak beda dengan perda biasa. Yang membedakan apa? Yang membedakan urusan yang diatur. Urusan biasa sama urusan keistimewaan. Jadi gambarannya seperti itu. Saya izin tidak terlalu detail ya, biar enggak terlalu panjang, tapi nanti kalau ada pertanyaan mungkin saya ingin bisa jawab. Nah, itu yang menyebabkan bertahun-tahun banyak demo, kurang lebih turun lapangan itu
ya pro kontra mendukung, ya itu lebih di pengisian jabatan. Yang kedua, keistimewaan di bidang apa? Di bidang pertanahan. Jadi rekan-rekan kalau adik-adik di sini kalau di Jogja kan mengenal ada tanah SG, tanah PAG, Sultan Ground, Pakualaman Ground. Jadi itu adalah tanah-tanah kesultanan dan pakualaman sebagai lembaga. Karena tanah itu ada yang dibeli secara kantong pribadi, itu bukan lembaga, misalnya Pak Sultan punya gaji, kemudian beli tanah. Itu adalah tanah sebagai kekayaan pribadi. Tapi kalau tadi yang saya sebut Sultan Ground adalah itu tanah yang dikelola oleh lembaga kesultanan. Itu pun nanti masih dibedakan. Ada namanya tanah keprabon dan tanah bukan keprabon. Ini mohon maaf yang di luar Jogja, apa itu keprabon atau bukan keprabon. Tanah keprabon itu adalah tanah yang digunakan untuk prasyarat berdirinya kesultanan. Ada alun-alun, ada cepuri, ya, ada masjidnya, ya pokoknya di sekitar Jeron Beteng itu namanya keprabon karena itu menjadi kelengkapan kesultanan itu kemudian tanahnya ada. Nah bukan keprabon banyak, ada kepatihan, kantor pemprov itu tanahnya tanah kesultanan. Kemudian amplas itu di Ambarukmo sana itu dan beberapa tanah di pinggir pantai itu banyak tanah SG dan sebagainya. Nah, pertanahan. Nah, dari sisi itulah yang kemudian menjadi roh tentang keistimewaan DIY. Yang ketiga adalah keistimewaan di bidang tata ruang. Apa sih kemudian bedanya dengan tata ruang di tempat lain ya gitu. Nah, tata ruang secara filosofi yang seharusnya gitu. Ini kalau para sejarawan ceritanya ya filosofis tinggi bahwa Kesultanan Yogyakarta dibangun diapit di antara dua sungai di sebuah alas. Alasnya nama alas Bring. Jadi Pasar Bringharjo itu dulu itu sebetulnya sebelum dibangun itu alas. Alas itu hutan, karena mohon maaf karena ini bukan orang Jawa semua gitu ya. Hutan, nah, artinya hutan Bring, nah, gitu. Nah kemudian didirikan, ya kalau orang dulu itu mau bangun itu kan nggak bangun, tapi mesti pakai tirakat, cari apa petunjuk gitu, nah dibangun. Nah kosmologinya adalah ada namanya garis imajiner dan garis filosofis. Imajiner itu pantai selatan, Panggung Krapyak, Keraton, Tugu, Gunung Merapi. Nah itu nanti pokoknya saya ringkesannya biar nggak terlalu panjang gitu. Nah, itu menggambarkan sebuah peristiwa orang mengandung, orang lahir, orang beraktivitas, sampai kemudian seorang raja itu jalan ke arah Tugu. Nah, Tugu itu dia amanah atau enggak. Kalau tidak amanah kira-kira seorang raja, itu godaannya kemana? Belok ke Pasar Bringharjo. Karena Pasar Bringharjo itu simbol materialisme. Nah, kira-kira. Tapi kalau kemudian dia lurus tidak tergoda oleh korupsi, tidak tergoda oleh kemewahan, karena spiritnya orang-orang dulu itu ya untuk tahta, untuk rakyat gitu, untuk sebesarnya. Itu jalan ke arah Tugu sebagai simbol habluminallah. Makanya Tugu itu sebetulnya simbol hubungan Tuhan dengan ya masyarakat semuanya. Dan sampai Gunung Merapi. Nah, Gunung Merapi itu juga ini yang saya sebut sebagai imajiner itu karena adalah imajinasi hubungan penunggu Merapi sama pantai selatan yang dikenal sebagai Nyi Loro Kidul. Itu sebetulnya ada ceritanya, tetapi ini kan yang namanya nggak konkret, makanya itu disebut, saya nyebutnya, ya bukan saya, tapi budayawan nyebutnya itulah namanya imajinasi. Nah kalau filosofinya adalah dari Panggung Krapyak, Keraton, sampai dengan Tugu. Jadi di Jogja kemudian ada itu. Nah dari sisi tata ruang, kemudian menggambarkan sistem tata ruang. Oh, bahwa di depan keraton di sebelah kiri itu ada masjid. Dan ini kalau Bapak Ibu lihat di daerah-daerah kota lain, itu mesti strukturnya hampir sama. Misalnya Bapak rekan-rekan, mohon maaf adik-adik ya.
datang ke yang dekat ke Purworejo gitu, 65 kilo dari sini. Itu kan depan Pemda, baratnya ada alun-alun, barat alun-alun ada masjid. Jadi selalu posisi masjid itu adalah di barat lapangan. Kemudian di ujung timur agak ke utara itu selalu ada pasar. Kalau di Purworejo namanya Pasar Gede, kalau di kita namanya Pasar Bringharjo. Nah, itu adalah simbol-simbol ketata ruangan, kemudian bagaimana bahwa harusnya tata ruang itu tidak sekedar berhenti di tata ruang, tetapi mempunyai makna, termasuk kita punya namanya Masjid Patok Negoro. Jadi ada Melangi, ada beberapa masjid yang ada, itu adalah dulu di samping untuk syiar agama, masjid itu juga untuk telik sandi. Tahu telik sandi itu apa? Mata-mata gitu. Karena di zaman kerajaan itu kan siapa yang pro, siapa yang mau kudeta, itu kan butuh itu. Nah, masjid itu, dan masjid juga digunakan juga bagian untuk pengembangan ekonomi masyarakat. Ketika raja datang bergiliran, kemudian mendengarkan keluhan rakyat, kemudian bagaimana mencari solusi. Jadi itulah kemudian dikenal dengan patok negoro, patok negara gitu. Ada beberapa masjid. Jadi gambaran filosofinya sebetulnya luar biasa. Nah, spirit keistimewaan gimana? Apakah disuruh mengembalikan seperti tata ruang dulu? Secara fisik tidak, karena penduduknya semakin banyak, ada modernisasi, ada pengembangan teknologi, zaman itu belum ada teknologi kan gitu. Tetapi spiritnya yang harusnya diisi dalam konteks keistimewaan. Misalnya, tahta untuk rakyat, bagaimana sebetulnya jabatan itu harus persembahkan kepada rakyat untuk sebesar-besar kesejahteraan, kemakmuran, ya, kemudian pelayanan, spiritnya seperti itu. Kemudian misalnya tentang tata ruang. Oh, bagaimana tentang tata ruang itu menunjukkan kosmologi keseimbangan. Nah, nanti saya ada di sini ada filosofi lah. Ada nama memayu hayuning bawono sangkan paraning dumadu apa itu. Nah, tapi ya itulah namanya keistimewaan, nanti kita akan cerita ke sana lah, nanti saya singgung sedikit. Nah, itu tata ruang. Saya izin tidak terlalu detail ya, karena ini baru 2 slide padahal ada 30-an. Nah, yang ketiga adalah di bidang kelembagaan. Nah, kata kuncinya apa? Lembaganya itu apakah asal beda? Bisa jadi, bisa ya, tetapi harus lembaga itu menunjukkan sistem pemerintahan tata kelola yang efektif, efisien. Nah, di DIY zamannya Prof. Silo Sumarjan almarhum, Undang-Undang Desa itu lahirnya dulu inisiatornya dari DIY, termasuk RK, Rukun Kampung, dirubah jadi Rukun Warga. Karena dulu rukun kampung itu ketika mau diundang-undangkan jadi warga itu kesannya kampungan gitu. Maka diganti rukun kewarganegaraan, itu sering disingkat dengan RW. Padahal filosofinya bagus rukun kampung. Karena rukun kampung itu entitasnya dibagi bukan jumlah penduduk. Kalau sekarang kan sistem adminduk kita, administrasi kependudukan kita, oh kalau sudah 40 kakak bisa bentuk RT sendiri. Oh kalau sudah sekian bentuk RW. Jadi bisa jadi kita berhadapan-hadapan, tetapi beda RT. Yang satu punya hajat gotong royong kerja bakti, yang satu nonton karena Pak RT-nya nggak ngadakan kerja bakti. Kalau dulu enggak. Basicnya adalah teritori. Dalam suatu wilayah, bisa gunung, bisa sungai, oh ini adalah satu kampung. Berarti ya kalau di situ kerja bakti ya satu entitas itu kerja bakti semua. Ada orang meninggal kebijakannya sama. Nah sekarang kita terpotong-poleng oleh kebijakan administrasi kependudukan yang semakin teknokratis dan teknis tadi. Nah inilah kadang-kala yang kemudian melunturkan nilai-nilai norma gotong royong tadi yang sering saya ceritakan, misalnya dari kegotong royongan. Oh, yang depan ada yang meninggal kemudian punya kebijakan sendiri. Yang sini kalau meninggal kebijakannya berbeda. Jadi nilai-nilai itulah sebetulnya kalau kita ingin kembali ke istimewa, kita mengembalikan nilai-nilai itu sebagai bentuk asimetris desentralisasi yang bisa dicontoh. Karena spiritnya negara yang besar seperti Indonesia, dulu kan kita pernah punya pengalaman undang-undang pemerintahan itu 574. Kemudian dianggap sentralisasi karena itu produknya Orde Baru. Kemudian
euforia muncul Undang-Undang 2299. Zamannya Pak Andi Malarangeng, kemudian zamannya Pak Rias Rasid. Nah, itu kritik kencang muncul. Itu adalah federalisme malu-malu. Karena spiritnya otonomi, desentralisasinya seluas-luasnya. Banyak bupati, gubernur tidak taat kepada presiden, diperintah menolak. Bahkan ada pertanggungjawaban belum dikirim ke dewan sudah ditolak karena visi politiknya berbeda antara anggota dewan dengan kepala daerahnya. Nah, jadi karena memang lokalitasnya tinggi sekali. Nah, kemudian dirubah lagi Undang-Undang 32, dirubah lagi Undang-Undang 23 kan gitu. Itulah dinamika pemerintahan mencari format sistem ketatanegaraan di kita, tidak ada yang kemudian pas cocok, selalu punya kelebihan dan kekurangan. Nah, spirit keistimewaan harusnya waktu itu ya di Komisi 2, Jogja harus menjadi best practice praktek tata kelola pemerintahan. Nah, dulu para pejabat daerah seperti saya itu, tapi saya masih staf waktu itu ya. Itu ketika duduki jabatan itu sudah ada namanya sendiri. Oh, kalau Prasojo Diningrat itu setingkat bupati, dia mesti ngurusi pemerintahan. Oh, Paniti Kesmo Sukirdo misalnya ada namanya gitu. Oh, dia adalah pejabat yang ngurusi pertanahan. Nah, gitu. Jadi dulu itu strukturnya sudah luar biasa. Dari nama orang itu sudah diketahui dia tanggung jawab apa. Kemudian pola career path yang sekarang di teori modern kita, di sana pun sudah ada teori, walaupun itu belum dikemas dalam konteks akademik seperti sekarang itu ya, kalau di konteks manajemen sumber daya manusia dan seterusnya. Ya. Inilah sebetulnya yang ingin saya katakan, istimewa itu sebenarnya tidak cuma-cuma, sebetulnya bagian yang diberikan, tapi pada saatnya pemerintah akan mengevaluasi. Spirit-spirit itu kemudian dilaksanakan enggak sih? Bisa menjadi contoh enggak sih, template ke daerah lain gitu. Karena spiritnya dulu adalah seperti itu. Nah, yang berikutnya itu kelembagaan. Yang berikutnya adalah tentang kebudayaan. Nah, roh kebudayaan itu intinya adalah nilai-nilai kebudayaan yang ada di Kasultanan atau keraton maupun di kadipaten, dalam hal ini Pakualaman. Nah, ringkasnya, jadi 5 itulah yang menjadi aspek urusan keistimewaan gitu, yang menjadi kewenangan tambahan gitu. Nah, untuk melaksanakan 5 jenis tadi yang saya sebut, kemudian diberi uang operasional yang namanya dana is atau dana keistimewaan. Zaman saya jadi kepala Bapeda, waktu itu dana isnya sudah menembus angka 2,2 triliun. Saya sekarang sudah nggak tahu apakah semakin tinggi atau semakin tidak, karena dana is itu rumusnya adalah pengusulan program secara relevan. Jadi tidak seperti Aceh, tidak seperti Papua. Kalau Papua itu tinggi, tapi masa berakhirnya ada. Dan Papua itu sudah mau berakhir, makanya orang-orang sana sudah mau protes ini. Infrastrukturnya belum selesai, pembangunannya tiba-tiba udah mau di stop. Tapi kalau dana is tidak ada batasannya, sampai kapanpun, kecuali undang-undangnya dicabut, ya, gitu. Tapi bentuk baginya gimana? Berbeda dengan Papua. Kalau Papua itu dengan persentase, DIY dengan pengusulan program per tahun. Jadi tiap tahun di kementerian, di pusat dibahas usulan program itu relevan enggak. Nah, kalau tidak relevan, ya semakin kecil. Kalau relevan bisa jadi semakin besar, tapi itu juga tergantung kemampuan keuangan negara. Nah, itu nanti di pusat yang bahas Kementerian Keuangan, ada Bappenas, Kementerian Dalam Negeri gitu. Biasanya usulannya 4 triliun, nanti turunnya 1,8, 2,2, kira-kira seperti itulah. Dan itu nanti ya pakai des, itu di 5 urusan. Oh, ini pengisian jabatan butuh sekian untuk apa saja. Ini kelembagaan untuk apa saja, kurang lebih itu. Nah, termasuk yang dulu banyak dikritik, yang menikmati dana is almarhum Dalang Kiseno itu, karena dia di mana-mana manggung itu pakai dana is kan gitu. Itu kritik itu, dan harusnya itu saya sebagai bagian yang terlibat harusnya itu enggak pas. Karena dulu settingnya kesenian itu adalah bagaimana menghidupkan nilai-nilai. Jadi yang berperan itu rakyatnya,
bukan dalang profesionalnya yuk rakyatnya suruh nonton, tetapi gimana sih lomba di kecamatan sehingga nilai-nilai pertunjukan masyarakatnya terlibat, kemudian di tingkat kelurahan gimana, kemudian nilai maupun norma itu tumbuh. Nah, tapi kemarin kan enggak malahan gitu. Kita kesannya ngasih ke seniman gitu, kemudian kita kayak hiburan nonton gitu. Padahal harusnya masyarakat itu sebagai subjek pembangunan, jadi yang terlibat. Jadi sehingga norma dan sebagainya itu bisa tumbuh. Nah, ini hanya beberapa hal yang kemudian saya lihat nanti kadang-kala di dalam pelaksananya memang belum cocok, belum tepat gitu ya. Nah, ringkasannya ada ya, itu izin karena saya tidak bisa melihat di layar tadi. Oh, oke. Nah, baik ya. Oh, nggak jalan ini. Oh, baik laut. Ya, baik. Ini kelembagaan tadi yang saya ceritakan. Jadi lembaganya tidak asal bida, tetapi lembaganya harus memberi roh, termasuk di pemerintahan desa. Makanya kemarin kita sedang nyusun, waktu saya kemudian bidding itu kita nyusun perda tentang hubungan desa, kecamatan yang sekarang namanya jadi Kapanewon. Itu sebenarnya niru zaman sejarah. Sekarang kan kecamatan namanya Panewu, Pak Camat itu. Ya, ini Bu Panewu ini di sini itu karena garwanya camat itu. Itu Kapanewonan gitu. Kemudian di provinsi ada namanya Paniradio. Kemudian tim penasehatnya ada namanya Parangporo Projo, itu termasuk Prof. Mahfud MD, Prof. Taryo, itu orang yang memberikan pertimbangan kepada gubernur sebagai pihak yang independen. Pak Sultan salah, ini kebijakannya. Pak Sultan ini harus seperti itu tugasnya namanya Parangporo Projo. Jadi struktur ini diambil dari struktur zaman Kasultanan dulu ada, itu dulu ada namanya Wali Palimbangan. Wali Palimbangan itu unsurnya ada tokoh agama, ada akademisi, gitu, ada lain-lain. Nah ini untuk menjawab apa? Jika suatu saat ternyata sultannya itu muda, kan pernah dipertanyakan juga, ini mungkin kan sultannya muda gitu, sekarang tua gitu. Bisa jadi kemudian putra mahkota gitu, mohon maaf ini hanya contoh ya, bukan apa-apa gitu, dan meninggal atau apa, kemudian masih anak-anak. Gimana dia seorang anak-anak kemudian mempunyai kemampuan leadership atau manajerial. Itulah fungsi wali palimbangan itu mendampingi gitu. Nah, kalau di kita fungsi itu ada namanya Parangporo Projo yang menurut kepakarannya dianggap pakar ya. Contohnya Prof. Mahfud MD itu walaupun sudah jadi menteri, itu mau mengundurkan diri kemarin begitu dilantik kepada Pak Sultan oleh Pak Sultan, jangan, nggak usah. Bapak kan tidak perlu ngantor setiap hari. Yang saya butuhkan kan pemikirannya Bapak, bisa tetap memberi input kepada DIY dan sebagainya. Nah itu contoh kelembagaan itu. Tapi sebetulnya ya tidak hanya itu, tetapi kemudian implementasi struktur kelembagaan itu berbeda dengan lain, tapi bukan asal beda, berbeda untuk memberikan contoh yang efektif, efisien, dan kemudian bisa ditemplate yang asimetris itu syukur-syukur menjadi generalis di tempat yang lain. Lanjut tadi yang kebudayaan tadi sebelumnya, Mas. Ini kebudayaan saya izin ya tidak saya detailkan, nanti bisa dilihat di perdaisnya tadi sudah saya singgung biar nggak terlalu panjang. Slide berikutnya, coba Mas ya. Sebelumnya yang tadi itu sebelumnya ini lompat nih. Sebelum ya. Di atas itu. Ya. Pertanahan tadi sudah saya singgung. Nah ini sudah terus. Nah sekarang Nah itu undang-undangnya kurang lebih ngaturnya seperti itulah gitu. Walaupun tebel, nanti kalau ada pertanyaan silahkan dipertanyakan, misalnya, lu Sri Sultan tidak punya anak laki-laki, anaknya perempuan, biasanya yang ditanyakan itu kalau di DPR di mana gitu. Tapi itu nantilah kalau ada gitu. Tapi saya ingin kemudian undang-undang itu sebetulnya sudah mengakomodir, cuma mungkin karena orang textbook kemudian tidak tahu filosofinya, ya tidak tahu apa yang ada di belakang pengaturan itu. Nah sekarang saya ingin menyampaikan nilai dasar. Jadi
Ada sejarah, ada regulasinya, ada nilai-nilai. Kenapa kemudian DIY diberikan keistimewaan, nilai apa saja yang mewarnai? Slide berikutnya. Ya. Nah, tadi yang saya sebut, ini mohon maaf kalau bukan orang Jawa, bahkan Jawa pun kalau generasi milenial pun mungkin ya nggak ngerti gitu ya. Tapi karena ini ada di naskah akademik. Nah bagi saya yang penting itu bukan bahasa Jawanya, tetapi maksudnya apanya gitu yang pokok. Nah satu, hamemayu hayuning bawono. Opo yang kayak gitu. Tapi intinya, filosofi atau nilai-nilai ini memerintahkan di dalam naskah akademik itu adalah menjaga sikap. Kalau kita habluminanas gitu. Dan perilaku manusia yang selalu menjaga keseimbangan. Jadi kita hidup itu butuh keseimbangan. Penduduknya banyak, meledak. Gitu. Tata ruangnya terbatas. Kalau tidak dimanage sejak sekarang, itu akan menjadikan problem bagi anak cucu kita. Sungai tidak dikelola secara baik sekarang. Gitu. Di kanan kiri rumah penduduk, buah sampah di situ akan menimbulkan permasalahan di kemudian hari. Nah, inti di situ adalah menjaga keseimbangan, keserasian, harmoni, keselarasan hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam. Ini persis di ajaran agama Islam. Habluminanas, habluminallah, ditambah kalau di sini habluminalam. Jadi bagaimana kita akrab dengan alam. Jangan sampai pembelajaran ketika dulu erupsi Merapi, Mbah Marijan disuruh turun nggak mau itu. Abot berdoa gitu. Itulah katanya loh, ini saya tidak masuk wilayah spiritual gitu ya. Kalau sudah ada tanda-tanda alam, walaupun berdoa kepada Allah, ya, tetap alam itu akan hukum alam itu yang jalan gitu loh. Gitu. Ini contoh spirit-spirit. Jadi di naskah akademik kemudian mengajarkan keseimbangan itu menjadi penting. Alam, manusia, kemudian alam. Kemudian manusia dengan Tuhan. Kemudian yang kedua adalah sangkan paraning dumadi. Jadi itu perdebatan antara telur dengan ayam, dulu telurnya atau dulu ayamnya ya. Nah, kosmologi Jawa atau perspektif Jawa atau dalam keistimewaan ini menempatkan ada Tuhan dulu baru ada manusia, kira-kira gitu. Perspektifnya, atau ada ayam dulu baru ada telur gitu. Karena tidak mungkin telur ada tanpa ada perantaranya. Nah, ini tujuannya apa? Untuk mengingatkan bahwa kita itu punya makhluk pencipta. Nah, ajaran-ajarannya harusnya larinya ke sana gitu. Artinya ketika kita bicara nilai keistimewaan dalam konteks substansi, harusnya tidak harafiah. Nah, sekarang ini problemnya menurunkan seperti ini itu nggak match. Contoh, ini saya real langsung masuk contoh. Di sektor pertanian, pertanian berbasis budaya. Dinas Pertanian tujuannya biar dapat dana is untuk pertanian. Isinya apa? Lomba memedi sawah itu. Tahu memedi sawah untuk gusah burung itu yang ditarik-tarik itu. Mosok dana is ming dinggo lomba memedi sawah itu. Padahal spiritnya udah kayak gini. Nah, saya waktu itu cerita, bisa enggak sih kalau ada itu lahan produktif, lahan pertanian, mau dijual, entah itu karena bagi waris atau apa, dibeli pakai dana is, bukan untuk penguasaan. Kalau ada orang miskin, suruh kerja di situ. Kan orang miskin nggak punya kemampuan menggarap. Nah, seperti itu sebetulnya spirit keistimewaan untuk mensejahterakan rakyat gitu. Tidak sekedar menglomba memedi sawah. Kemudian dinas sosial itu pernah, karena saya ini dulu 8 tahun kepala Bapeda, jadi ingat gitu ya. Penanganan sosial berbasis budaya. Yuk kemudian pelayanan panti pijet suruh pakai kemben itu. Wah, ini menerjemahkan atau mengaktualisasikan nilai-nilai itu kesannya kemudian ya saya nggak tahu, ini memang tantangan keistimewaan itu sebetulnya diinternalisasi. Kalau saya ngikuti nilai-nilai dan spiritnya itu sudah luar biasa, tetapi kemudian turunannya gitu yang kemudian masih jauh. Slide berikutnya Mas ya. Yang nomor 3. Nah,
manunggaling kawula Gusti. Nah, kepemimpinan yang merakyat dan piwulang simbol ketata ruangan. Jadi tadi yang saya sebutkan, tata ruang itu mengajarkan perilaku. Tadi yang saya sebut, Sultan kalau kemudian korupsi, kalau kemudian hanya memikirkan ambisi pribadi, tadi yang disimbolkan dari tata ruang, tidak jadi ke arah Tugu, malah beloknya Pasar Beringharjo, borong kain di situ. Gitu. Itu hanya simbolik duniawi. Gitu. Oh, dia hanya memikirkan keduniaan. Gitu. Nah, kira-kira. Padahal harusnya Sultan itu mengantarkan rakyat Yogyakarta ke arah Tugu yang sekarang jadi simbol, sekarang sedang dibongkar itu. Gitu. Nah itu tujuannya apa? Itu simbol adalah bagaimana rakyat Yogyakarta hubungannya dengan Tuhan. Nah, kepemimpinan untuk rakyat itulah yang kemudian sering disebut tahta untuk rakyat. Maka dulu kalau rakyat protes itu tidak demo zaman dulu, tapi namanya apa? Topo PP. Tahu Topo PP? Jadi berjemur di alun-alun sampai rajanya kasihan datangi, kamu apa sih kok di sini? Kira-kira zaman dulu itu seperti itu gitu. Tapi kalau sekarang mungkin Topo PP itu ya saya nggak tahu apa didengar atau enggak gitu. Tapi dulu alun-alun itu mesti pasir, bukan rumput. Kenapa? Kalau pakai kain, entah itu sarung, jarik, duduk, berdiri dikebut keplek itu pasirnya rontok gitu. Itulah spirit-spirit di samping dalam kosmologi juga itu untuk resapan air gitu. Nah sekarang kalau terjadi banjir karena mana-mana di semen gitu teorinya. Jadi air mengalir tidak ada yang meresap. Jadi sebetulnya leluhur-leluhur kita itu dulu sudah luar biasa ya ketika menjaga keseimbangan gitu ya. Cuma sayang sekali ya karena orang banyak kemudian pemahamannya macam-macam ya tugas saya bicara yang seharusnya dinilai-nilai gitulah. Nah tata untuk rakyat tadi sudah, kemudian golong gilik persatuan dan kesatuan. Sawiji, konsentrasi mewujudkan visi, greget, dinamik dan semangat, sengguh, kebanggaan dan kepercayaan, orang mingkuh, bertanggung jawab. Ini nilai-nilai pamong praja di tempat saya, karena dulu provinsi, dulu kan zaman Belanda namanya pangreh praja, tukang ngereh, makanya disebut tukang perintah, makanya disebut pemerintahan. Nah sekarang jurusan ilmunya adalah ilmu pemerintahan, itu ilmu tukang perintah gitu. Nah ketika kemudian itu dari zaman Belanda kemudian beralih gitu ke kemerdekaan dari pangreh praja menjadi pamong praja. Sebetulnya saya sebagai orang ASN itu menjadi pelayannya masyarakat, bukan menjadi majikannya masyarakat. Itu spiritnya ini. Gitu. Nah, ini sebetulnya bisa untuk kontrol gitu ya, nilai-nilai ini terhadap spirit keistimewaan, kemudian dalam konteks aktualisasinya. Ya, slide berikutnya. Catur gotro tunggal. Wah, istilahnya watan aneh-aneh gitu, tapi nanti bisa ditemukan di naskah akademik. Kesatuan 4 susunan yang terdiri dari keraton, masjid, alun-alun, dan pasar. Tadi yang saya sebut, itu adalah unsur keabadian kota, dikaitkan dengan sumbu filosofis dan sumbu imajiner, tadi juga saya singgung. Maka ini pun di struktur kota-kota itu selalu ada alun-alun, ada masjidnya, ada pasarnya, itu karena itu tata ruang mengajarkan pola hubungan. Bagaimana kita kemudian harus beribadah, kapan harus mencari makan, simbolisasinya. Jadi kalau, mohon maaf ya, kalau di ajaran Islam dikaitkan dengan keistimewaan waktu mendiskusikan dengan budayawan, tidak mungkin kita hanya wirid berdoa di dalam masjid tanpa kemudian kerja keras. Gitu. Jadi di sini itu diajarkan, oh ada saatnya kita di masjid, ada saatnya kita harus ke pasar bekerja cari uang. Gitu. Ya zaman itu kan kerjanya tidak ada BUMN, nggak ada yang adanya kan ya pegawai keraton atau kesultanan maupun di pasar dan sebagainya. Nah kemudian patok negoro tadi yang sudah saya singgung, gitu. Filosofi tata ruang ada Melangi, Pelosok Kuning, Babatan, Dongkelan, memberikan tuntunan teori spasial, yaitu pengembangan ekonomi masyarakat. Jadi masjid itu juga untuk ekonomi masyarakat, gitu. Sekarang ini malah kalau sudah siang nggak dipakai, dikunci, gitu. Nggak dipakai, gitu. Nah, padahal sebetulnya di samping tempat ibadah, kemudian untuk pengembangan
apa siar agama, untuk kemudian pengaruh politik kesultanan, untuk telik sandi dan macam-macam. Slide berikutnya. Nah, ini ada 7 ya. Nah, dari 7 itu, ini kemudian Pak Sultan komentar, itu janjani iso diperes, bisa diintisarikan, bisa diperes menjadi 3 yang utama. Apa itu? Yaitu Hamemayu Hayuning Bawono, Sangkan Paraning Dumadi, Manunggaling Kawula Gusti. Jadi 3 itu dari 7 inti dari keistimewaan itu. Saya izin tidak saya ulangi. Slide berikutnya. Nah, ini turunan ketika saya di Bapeda mengguiden. Kalau nyusun program, nyusun kegiatan. Tadi kan kesannya kan filosofis ya, abstrak. Gimana yang filosofis abstrak, nilai-nilai itu menjadi operasional. Contoh, Hamemayu Hayuning Bawono sebagai struktur kesadaran dan arah perumusan program kegiatan. Ketika jadi program kegiatan, misalnya Bawono Alit, Bawono Batin, Toto, Cipto, Rasa, Karso, itu di kebudayaan kan ada ya. Itu ketika bicara tata bawono. Ini enggak usah kita bahas lah, terlalu filosofis bagi teman-teman. Itu kalau besok nekuni jadi budayawan silakan gitu. Prinsipnya apa? Di situ ada nilai keselarasan. Berarti kalau saya di Bapeda Bangun, itu harus bicara keselarasan. Kedua bicara serasi. Ketiga bicara seimbang. Itu adalah prinsip Hamemayu. Kemudian arah perumusan ketika jadi program, jadi kegiatan, itu bentuknya bisa pembinaan, bisa pemberdayaan, bisa penguatan, bisa peningkatan, bisa pengembangan, tentu berhubungan dengan tata cipta rasa karsa. Makanya saya tuh kalau nonton ini, wah luar biasa, api-api nih prakteknya kok ya jauh kira-kira gitu. Padahal di sini tuh ajarannya, teknokratisnya sudah kita bikin sampai sejauh itu gitu. Tapi nanti kalau sudah jadi FGD di hotel, narasumber rampung-rampung, yuk kemudian ada bantuan uang selesai-selesai nggak dimonitoring, nah kira-kira begitu. Nah hal-hal yang sifatnya diancam kalau pimpinan baru itu nanti dijingbengi takut dan sebagainya. Dan seterusnya, saya izin tidak saya baca satu persatu ya, nanti di copy aja lah kalau mau nyermati. Karena ini baru satu Hamemayu Hayuning Bawono. Jadi ketika nilai itu diturunkan, gitu ya, baik dalam Bawono Alit hubungannya dengan Bawono Lahir, Bawono Ageng dengan Bawono Lahir. Jadi lahir itu manusia, Ageng itu dengan jagat raya ini. Hubungan manusia dengan jagat raya turunannya apa? Oh pelestarian alam, oh perlindungan, oh penguatan. Jadi ini pola operasionalnya menjadi seperti itu. Ya, slide berikutnya, karena ini hanya contoh lah. Gitu. Yang kedua, ini juga turunannya, yang namanya Sangkan Paraning Dumadi sebagai struktur kesadaran. Nah, ini arus arah itu adalah kesadaran yang dari top down ke bawah. Nah, konsep nilainya adalah mikul dhuwur mendem jero. Jadi, tahu artinya. Kalau Bapak Ibu punya orang tua punya kekurangan, punya cacat, itu harusnya ditutup, jangan diomong-omongin. Harusnya orang tua itu dimuliakan, diangkat derajatnya, itu kalau bahasa Jawa namanya mikul dhuwur mendem jeru gitu. Jadi udahlah, kekurangan Bapak Ibu saya biar saya yang tahu gitu. Yang penting itu adalah dia telah melahirkan saya. Enggak beda. Di pemerintahan juga sama. Oh Pak Sultan, sudahlah misalnya. Setiap orang kan nggak sempurna ya. Saya tahulah kekurangannya Pak Sultan, tapi biar saya yang tahu gitu. Tapi beliau itu orangnya bagus, seperti ini, tidak korup, itulah spirit pikul dur mendem jeru. Kemudian bagaimana nguri-uri. Nguri-uri itu memelihara, biar tetap hidup. Nah, gitu. Pengeling-eling, pengingat-ingat, tetenger. Nah, jadi termasuk tugu yang suka buat selfie, termasuk kalau pagi orang sepeda itu menuhi selfie, sebenarnya itu tetenger untuk mengingatkan, oh iya kita ada habluminallah, hubungan manusia dengan Tuhannya. Menjunjung tinggi. Nah, ini pada prinsip-prinsip kesadaran intensional, kemudian turunannya apa? Kalau bikin program kegiatan sifatnya menjaga kelestarian, misalnya kita ada Vedensburg, ada kandang menjangan, itu kalau di luar negeri dibikin kata-kata bagus, kemudian di situ orang bisa jualan, oh di sini dulu Sultan
berburu kemudian kijangnya itu habis buruannya ditaruh di belakang. Oh ini, tapi kan sekarang itu kan hanya kayak museum, ya udah di kerangkeng, udah selesai, nggak ada narasinya, nggak jadi objek yang bagus. Nah padahal sebetulnya spiritnya, Dais itu bisa untuk seperti itu. Oh termasuk jalan Kerapia itu sempit kemudian dilebarkan biar aksesnya menjadi lebar untuk pembebasan. Jadi nilai-nilai itu dalam konteks yang paling kanan. Nah kalau paling kanan itu bahasa saya, itu bahasa Bapeda. Program, kegiatan, programnya apa. Gitu. Berikutnya. Nah kemudian ini yang nilai ketiga, tadi kan disarikan hanya 3 ya. Dan yang ketiga apa? Manunggaling Kawulo Gusti atau manunggaling Gusti Kawulo. Kawulo Gusti itu rakyat kepada Gusti, Gusti kepada rakyat. Jadi tidak hanya rakyat yang suruh mendekat kepada Gustinya, tapi Gustinya juga mendekat kepada rakyatnya. Kira-kira spiritnya seperti itu. Contoh 1, manunggal atau terhubung. Keinginan rakyat dengan keinginan pimpinan itu sama. Contoh, ini pekerjaan saya terakhir sebelum pindah ke Jakarta jadi kepala dinas perhubungan. Malioboro itu kan mau jadi pedestrian itu. Nah, sekarang pertanyaannya, itu keinginannya pemerintah atau keinginannya rakyat? Nah, dalam konteks ini, terhubung itu adalah rakyatnya berkeinginan, pemerintahnya berkeinginan. Tujuannya apa? Untuk mensejahterakan rakyat, mengatur agar menjadi transportasinya baik. Sekarang kan sistem transportasinya, geratorinya berubah ini, baru diatur dan sebagainya. Itu bagian dari uji coba gitu, belum final itu. Nanti kalau marahi macet, marahi dagangannya nggak laku, ya berarti ajaran ini nggak tepat karena harusnya keinginan pemerintah itu selaras dengan keinginan rakyatnya. Misalnya seperti itu. Nah konkretnya apa nanti? Alokasi program kegiatan tentang pedestrian seperti apa, pemberitahuan, sosialisasi, jadi masyarakat itu tahu, oh kok Pemda DIY beli Hotel Mutiara, kan habis beli Hotel Mutiara itu, kita beli. Untuk apa ya? Itu berak tahu. Nah kalau saya mantan Bapeda tahu perencanaannya untuk apa gitu. Termasuk ya di titik sana mau seperti apa. Tapi kan sekarang ini masyarakat ya nggak ngerti gitu. Kok ini dibongkar sih kayaknya baru aja bagus sudah dibongkar lagi gini. Padahal biayanya mesti mahal dan sebagainya. Nah ini harusnya mampu menjawab aspek yang paling kanan. Termasuk kalau yang kedua ada partisipasi, pemberdayaan dan seterusnya. Tapi intinya saya ingin mengatakan di 3 slide yang nilai itu, yang abstrak, yang nilai-nilai itu harusnya menjadi operasional dalam roh kehidupan berpemerintahan. Perilaku ASN, perencanaannya juga harus baik, implementasinya jadi baik. Wah sudah dikasih istimewa pakai telur kok masih biasa gitu. Harusnya menjadi luar biasa. Spiritnya seperti itulah tentang keistimewaan itu. Karena tadi yang disebut bahwa desentralisasi asimetris, yang istimewa itu hanya DIY. Yang 2 kan khusus, kemudian daerah khusus ibu kota kan gitu. Nah yang istimewa cuma DIY. Jadi ini harusnya memberi roh makna dari istimewa itu. Slide berikutnya. Nah ini adalah gambaran pengaturan kebudayaan. Tapi saya juga tidak detail. Nanti kalau ada pertanyaan saja gitu. Oh saya sambil lihat jam biar nanti ada ya partisipasinya. Kalau yang ngomong saya kan kayak nyetel radio gitu, ngomong terus gitu. Nah, saya hanya ingin menyampaikan garis besarnya. Jadi kebudayaan pun sudah diatur bagaimana menyangkut perlindungan, pengembangan, pemanfaatan. Ini sudah diatur di Perdais. Turunnya apa? Nilai-nilai, norma adat istiadat, benda seni, tradisi luhur. Jadi tradisi luhur yang bagus dipelihara. Misalnya, contoh, zaman dulu kalau adik-adik ini mengamati rumah zaman dulu itu pintunya pendek. Kalau masuk harus bungkuk. Tujuannya apa? Biar hormat, biar sopan, makanya bungkuk. Tapi apakah cocok relevan dengan sekarang? Enggak cocok. Nah, makanya keistimewaan itu nanti di naskah akademik bicaranya apa? Lampau, sekarang, yang akan datang. Karena keistimewaan harus mampu menjawab tantangan masa depan. Kalau tidak, ya rakyatnya protes dicabut aja undang-undang keistimewaan itu. Sudah enggak relevan dengan keinginan masyarakat dan kurang lebih seperti itu. Nah, aspek yang diatur apa saja di kanan itu.
inventarisasi, pendokumentasian, penyelamatan, penggalian, penelitian, pengembangan, pengayaan, pendidikan. Pokoknya kalau bersinggungan dengan itu, kemudian berhubungan dengan nilai norma adat, harusnya dibiayai dengan dana keistimewaan. Cuma sayangnya itu kan yang muncul kan hiburan-hiburan itu. Padahal nilai itu bisa bahasa, ada adat istiadat, ada tradisi luhur, ada bentuk saling ngaruhkan. Nah, hal-hal seperti inilah sebetulnya yang menjadi modal sosial harusnya di dalam konteks keistimewaan. Jadi tidak kemudian dana is itu hanya dinikmati oleh segelintir orang gitu. Nah, memang apakah ada problem di teknisnya? Saya jawab iya. Saya sebagai kepala Bapeda waktu itu jawab iya. Kenapa? Karena sistem terminnya DAIS itu, cairnya, pertama 15% termin. Harus dipertanggungjawabkan dulu habis. Gitu. Kalau habis baru bisa ngambil yang kedua, 60%. 60% harus dibelanjakan dari uang 2,2 triliun itu. Gitu. Nah baru bisa ngambil sisanya. Nah prakteknya, ketika uang itu sudah dialokasikan ke masyarakat, ditagih pertanggungjawabannya itu biasanya itu yang jadi problem rendet itu. Dan itu pemerintah seringkali kemudian kadang-kala ya membuat tertunda-tunda cairnya gitu. Nah akhirnya apa? Karena dulu disebar ke individu-individu, kalau di pemerintah namanya SPJ, surat pertanggungjawaban. Jadi SPJ itu kalau Mas atau adik dapat 100 juta, kan harus ada 100 juta untuk apa? Kwitansinya mana, itu namanya SPJ gitu. Nah, itu yang sifatnya individu itu seringkali ada kendala. Nah, karena ada kendala, maka strategi waktu itu di zaman saya kemudian pendekatannya untuk menyelesaikan infrastruktur dulu. Karena dengan infrastruktur itu cepat. JJLS kalau lihat ya, sekarang bandara itu kan ada jalur Dandeles sampai Gunung Kidul itu. Itu pakai dana is itu. Kalau kita bicaranya polos, nggak boleh pakai dana is. Emangnya urusan apa istimewa itu? Nah, tapi kan kemudian karena saya mendesain program, membangun abad Samudra Hindia, salah satu kosmologi tata ruangnya harus menghadap ke selatan, itu butuh infrastruktur jalan, gitu dari sisi tata ruang, itu pakai dana is, serapannya tinggi, karena pembebasan bayar, pembebasan tahan, jadi uangnya cepat gitu. Tapi begitu 2 triliun lebih itu dikasihkan orang perorangan, itu di tahun pertama itu ada termin ketiga itu nggak cair karena pertanggungjawabannya nggak beres. Karena syarat termin cair itu kalau 80% termin sebelumnya itu sudah dipertanggungjawabkan baru boleh nyairkan lagi kira-kira gitu. Jadi memang ada aspek teknis sama aspek filosofis yang kadang-kala ya nggak match. Slide berikutnya, ya ini hanya pengantar aja, saya izin nggak satu persatu. Nah, ini pertanahan. Ya, jadi tanah itu, kenapa tadi yang saya sebut SGBAG, saya hanya intinya saja. Sebetulnya di undang-undang sudah diamanatkan untuk pengembangan kebudayaan prioritasnya, untuk kepentingan sosial, untuk kesejahteraan masyarakat. Maka tadi saya bilang, kalau ada orang jual sawah, kalau sekarang tidak kita beli, itu kan bisa dibeli oleh investor, jadi bangunan rumah. Kenapa enggak dana is buat beli sawah yang mau dijual padahal itu lahan produktif, kemudian para buruh yang miskin itu suruh kerja di situ. Itu bayangan saya waktu itu seperti itu. Tapi yang saya ceritakan ini ya yang koordinasi eselon 2, yang dikoordinasikan eselon 2 kadang-kala ya tadi munculnya menglomba memedi sawah. Pol-poli wiwitan itu kalau mau tandur, mau nanam itu kemudian bikin bancaan gitu. Itu. Padahal harusnya menyangkut hal-hal yang membawa kesejahteraan gitu. Yang lebih esensi gitu ya, harusnya kan seperti itu gitu. Misalnya seperti itu. Slide berikutnya. Nah, ini tata ruang. Spiritnya mengembalikan, memperbaiki, menguatkan, mengembangkan nilai dan fungsi ruang. Tentu dikaitkan dengan konteks sekarang. Konteks dulu jumlah penduduknya hanya sedikit. Konteks sekarang jumlah penduduknya luar biasa. Perkembangan teknologi luar biasa. Maka tentu pengaturan dan pembinaan tanah tata ruang ini
menyangkut 4 hal itu. Tapi nanti kalau ada pertanyaan saja, saya hanya ingin framingnya saja. Slide berikutnya. Nah, ini yang kelembagaan tadi. Harus boleh beda, tapi harus efektif, efisien, harus mengatur pola hubungan laksana sampai kabupaten. Karena desa itu sebenarnya kewenangannya kabupaten, kan gitu. Mekanisme sinkronisasi, kemudian mengatur sampai tingkat level desa, kelurahan, kemudian bagaimana ada paniradio keistimewaan dan sebagainya. Nanti kalau ada pertanyaan silakan. Tapi ini gambaran pengaturan kelembagaan. Slide berikutnya. Nah, tadi sejarah ringkes, regulasi, nilai-nilai, sekarang implementasinya. Nah, ini implementasi itu dalam arti konsep yang seharusnya. Karena saya di Bapeda tentu bantu Pak Sultan mengaktualkan ide-ide tadi menjadi perencanaan. Bahwa masih jauh, saya katakan saya harus jawab jujur iya. Nah sekarang kita coba arah implementasinya, slide berikutnya. Nah, tadi saya memulai. Keistimewaan itu tidak ortodok, tidak jadul loh. Keistimewaan itu harus memperhatikan nilai dasar, kesesuaian nilai dasar, dan tantangan masa depan. Jadi bukan berarti kalau dulu pintunya pendek, sekarang mengembalikan keistimewaan, pintu yang tinggi dibikin pendek lagi biar keistimewaannya terjaga. Kemudian karena dulu bicara pakai bahasa Jawa, sekarang ngomong harus pakai bahasa Jawa, bukan seperti itu. Tetapi nilai-nilai bahwa tantangan depan, bahasa global itu bahasa Inggris, tapi bahasa Jawa bagaimana juga biar tidak hilang seperti di Jepang ada huruf kanji dan sebagainya, itu konteksnya itu gitu loh. Bukan berarti kemudian di pemerintahan pun ketemu bule pakai bahasa Jawa dihidupkan lagi. Itu yang kadang-kala menerjemahkannya menjadi keliru dalam konteks tadi nilai dasar. Kesesuaian itu artinya apa? Yang relevan kita kembangkan, yang sudah tidak relevan karena tantangan zaman ya kita tinggalkan. Kemudian bagaimana menjawab tantangan masa depan. Slide berikutnya. Nah, ini kemudian masuk yang lebih teknis. Pak Sultan ketika dilantik, kemudian tiap 5 tahun itu pidato, visi misi, karena itu akan menjadi dasar nyusun dokumen perencanaan 5 tahunan. Kalau di pusat namanya RPJM, kalau di daerah namanya RPJMD. Nah, tahun 2012, lahirnya Undang-Undang 13 kan tahun 2012 sampai 17, itu 5 tahunan gitu. Judulnya adalah Peradaban Baru Bermartabat Budaya Mandiri Sejahtera. Jadi beliau menyusun Renaissance. Renaissance itu abad ke-8. Kemudian banyak yang tanya, emang sekarang ini kita sedang tersesat Pak Sultan kok gelap gitu. Nah, saya sebagai orang Bapeda yang membantu menerjemahkan ingin mengklarifikasi salah. Ada filosofi Jawa, ini contoh ya, kalau dulu disebutkan murid mencari guru, tetapi sekarang ini di tengah kegelapan itu banyak yang guru mencari murid. Jadi ibaratnya kemudian harusnya teman-teman itu dapat pelajaran di sekolah, ya udah nanti ikut les kalau kepingin dapat gitu. Jadi nah itu contoh guru mencari murid itu seperti itu. Contoh kedua, sebetulnya saya ingin menceritakan Renaissance itu ya. Adik-adik membayangkan nggak Borobudur itu dibangun belum ada traktor, belum ada semen, bisa ngangkat stupa segede itu gimana? Sekarang kita sudah teknologinya canggih, suruh bangun seperti itu belum tentu bisa jadi biayanya habis banyak. Padahal itu sebelum Merapi meletus, Borobudur itu kalau dilihat dari atas itu bunga teratai, kanan kirinya itu adalah air itu. Nah karena ada letusan Merapi, kemudian danaunya itu terkubur, maka jadi dataran itu Borobudur. Makanya sebagian candi kita di Kalasan itu kan banyak ada Sambisari, ada apa itu kan tertutup tanah gitu. Nah, karena memang Merapi kan pernah meletus luar biasa gitu. Nah, artinya apa? Waktu itu sudah ada nilai, sudah ada pengetahuan yang luar biasa. Tetapi kok ternyata kita ini kesannya kembali kemudian
ke abad ke-8, contoh di sektor pendidikan yang dimaksud Pak Sultan ini ya. Orang tua kemudian ngursuskan anak-anaknya biar dapat sekolah favorit 3 mata pelajaran, matematika, IPA, bahasa. Yang lain nggak penting, pokoknya kursus bahasa itu kursus pelajaran itu yang penting 3 biar saya dapat masuk sekolah teladan, kira-kira gitu. Itulah yang disebut sebagai pragmatis. Kemudian tidak meletakkan bagaimana budi pekerti, bagaimana tentang toleransi, bagaimana bela negara. Bahkan zaman saya itu harus ngapalkan kota-kota waktu kecil itu. Ibu kota provinsi ini apa? Dulu saya masih ingat kalau nggak tahu dari sini itu penghapus itu dilempar gitu. Ya, itu kecilan saya itu. Tapi spiritnya adalah itu. Nah, ini kan sekarang sudah keliberalisasi pendidikan. Itu yang dimaksud jangan letterlek. Memang kita sekarang sedang di abad ke-8 maksudnya implementasinya itu kemudian terjadi pergeseran di dalam masyarakat itu gitu. Dalam konteks pendidikan itu ya. Misalnya tadi dan itu tidak dipungkiri anak-anak modern ya termasuk anak saya juga akhirnya ya walaupun ilmunya sudah dapat gitu ya panggil guru ya yang paling pokok itu untuk UNAS soalnya itu. Skornya tinggi, UNASnya dapat sampai sekolah itu. Nah, spiritnya itu. Saya izin nggak saya kupas detail, tapi spiritnya contohnya itulah. Karena nanti kalau baca Renaissance kesannya dari Yunani sana, ikut-ikutan itu. Padahal kita memang sebetulnya kalau jalan ke Malioboro itu ada lampu-lampu yang warna hijau itu ya. Itu kan konsepnya kan konsep lampu Yunani itu. Yang tabang gitu ya. Nah makanya spirit-spirit seperti itulah yang ingin saya sampaikan. Kemudian yang kedua, tahun 2017 sampai dengan 2022, itu visinya, nah ini kami juga terlibat masih di Bapeda, menyongsong abad Samudra Hindia untuk kemuliaan martabat manusia Jogja. Saya sampai hafal itu. Gitu. Nah ini juga, ya namanya Sultan itu naik pidato kayak guru besar, sengrungok kayak mantuk-mantuk gitu. Ini kemudian pertanyaan ini, pripun niku ling lakok gimana itu implementasinya. Nah, tugasnya karena saya di teknokratis Bapeda, yang filosofis, yang nilai-nilai abstrak itu harus menjadi operasional. Nah, saya ingin memberikan keyword-keyword gitu. Di situ ada kesebutan pancamulia. Mulia yang pertama itu tentang manusia. Contoh, di Wijilan itu kalau mau ke keraton itu kan penjual gudeg semua itu. Tapi mereka bersaingnya adalah bersaing sehat. Kenapa? Karena mereka sudah punya pangsa pasar sendiri-sendiri. Ada yang suka ke Bu Jum, ada yang Bu Yuni, ada yang Bu Ahmad. Tidak kemudian itulah yang disebut adalah demokratik ekonomi. Gitu. Tapi pertanyaan dalam konteks keistimewaan ini, Jogja itu katanya kota gudeg. Kok gorinya, bahan baku gudeg itu impornya dari Lampung. Kenapa kemudian kota gudeg tidak dibuat hulu hilirnya ada tanaman gori. Gori itu apa ya? Ya gori ya Bu ya. Nangka itu ya, tapi itu bahan baku gudeg lah. Gitu. Itu kita datangkan dari Lampung itu. Nggak ada coba jalan-jalan di Jogja nyari pohon. Itu sudah jarang, kalau kecilan saya masih banyak. Saya suka cari pulutnya itu buat nangkap kinceng itu waktu itu kecilan saya gitu. Tapi sekarang coba nyari hampir jarang. Gitu. Padahal kita julukannya kota gudeg. Ini dicontohkan apa? Bagaimana kemudian untuk mensejahterakan rakyat harusnya perencanaannya dari hulu hilir itu kemudian nyambung. Contoh bandara. Warga terdampak. Harusnya karena mereka sudah terdampak ganti untung dapat, tidak sekedar kemudian ya sudah tidak ada pembekalan yang memadai tentang pengelolaan uang. Maka yang terjadi waktu itu kan banyak yang ketipu investasi bodong, ada yang beli mobil mewah-mewah, karena dealer itu pada ke sana habis bayaran, ada yang laku 3M, ada yang 5M gitu, ada yang beli Pajero, kemudian nanti kan Bapak bisa rental, Bapak bisa ini ya, sekarang dealer biar laku kan kira-kira gitu. Artinya apa? Mereka tidak siap ketika asetnya lepas, padahal harusnya aset itu akan menjadi modal sosial untuk kehidupan selanjutnya. Jadi
spirit keistimewaan itu harusnya ke sana gitu loh. Tidak kemudian, ya mohon maaf ya, yang sering kali itu sekarang ini hanya casingnya gitu ya, tidak menyentuh kepada dimensi-dimensi. Nah, kenapa kemudian abad maritim, ini biar tidak, wow itu ya, kok terlalu dangkit itu apa ya, terlalu tinggi gitu, tapi enggak membumi gitu. Nah, karena sebetulnya ada kesepakatan IORA. IORA itu kesepakatan negara-negara Samudra Hindia, mulai dari Afrika sampai Indonesia, Australia, dan sebagainya. Sudah diratifikasi, sudah ditandatangani, tetapi nggak pernah dijalankan. Kemudian Pak Sultan menanyakan, utara itu sudah padat, harga tanahnya sudah mahal, Merapi siklusnya mesti batuk setiap 5-6 tahun. Kenapa kita tidak bicara strategik, padahal besok kapal-kapal besar itu akan lewat situ. Kenapa? Karena sekarang terusan di Thailand itu ada namanya Thailand Kra gitu. Itu sekarang kan sedang disudet gitu. Dibikin sudetan sehingga perdagangan dari Cina itu motong besok lewatnya pantai selatan itu. Apakah kemudian kita itu cuma mau nonton pantainya dilewati gitu. Nah, spiritnya itu, tapi kemudian orang menerjemahkannya salah. Kita ini kan agraris, masuk suruh jadi pelaut, kan nggak bisa gitu. Padahal nggak seperti itu. Di negara-negara maju yang banyak sudah tumbuh, pantai itu harusnya menjadi halaman muka atau ibu kota, seperti di Jerman, kemudian di negara-negara, ya semua kan malah di pantai. Nah makanya kenapa kemudian ada JJLS, kemudian bandara dipindah di sana. Dulu ada yang gagal itu investasi kincir angin. Itu kincir angin itu dulu kalau jadi di situ, itu bisa untuk edukasi, untuk wisata, karena kemudian turbinnya itu bisa lewat tubuhnya kayak masuk di Monas gitu, dan tapi kan kemudian waktu itu kan kemudian pembebasan tanahnya nggak clear, lari itu. Jadi spiritnya adalah untuk mengalihkan tata ruangnya itu kemudian ke selatan. Dalam konteks keistimewaan apakah nyambung? Nyambung. Bapak Ibu pernah dengar pleret? Biasanya sate Pak Pong itu pleret itu. Di timurnya itu ada desa atau daerah namanya Segoroyoso. Pernah dengar belum? Nah, itu sebetulnya Segoroyoso itu adalah segoro buatan. Dulu itu sungai dari laut itu sampai situ dibuat untuk perdagangan gitu. Untuk mensejahterakan, makanya namanya Segoro Yoso. Yoso itu segoro yang dibuat gitu untuk kepentingan perdagangannya. Dalam konteks ini saya ingin mencontohkan dari sisi tata ruang kenapa selatan. Ada aspek-aspek tata ruang di selatan itu yang kemudian bisa direkayasa, kemudian bisa mensejahterakan rakyatnya seperti leluhur kita zaman dulu. Sebetulnya spiritnya itu seperti itu. Bukan berarti sekarang tandur, macul, suruh jadi nelayan. Ya nggak cocok karena kita itu bukan nelayan. Saya pernah numpak kapal itu ya, bayangannya seneng naik kapal itu. Karena saya bukan pelayar, mutah-mutah sampai 7 kali sampai habis lemes gitu. Naik lagi, saya penasaran. Oh, dulu kan perahunya kan kecil itu, hanya cukung itu di pantai selatan. Karena saya waktu itu mendata pulau-pulau kecil. Saya punya tugas namanya Topo Mini, mendata nama-nama pulau itu di Gunung Kidul. Pakai cukung itu kecil itu. Tapi saya kenapa berani? Oh paling-paling kalau perahunya terbalik saya kan masih kemampul karena masih pakai baju pelampung. Tapi yang enggak saya prediksi adalah lemes sampai di papah, ternyata mutahnya sampai 7 kali gitu karena ombaknya tinggi jendul gitu. Nah akhirnya saya evaluasi di Bapeda, Dinas Perikanan beli kapal 30 Grootston 7. Ada yang tenggelam, ada yang enggak jalan, ada yang disewakan. Kenapa? Karena jiwa maritim kita atau jiwa bahari kita itu enggak ada, enggak cocok gitu. Nah dulu kok dapat, itu saya bukan beli, dikasih dari Kementerian Kelautan Perikanan waktu itu. Tapi ini hanya contoh bahwa teman-teman tidak terbiasa di laut, suruh di laut, ya kalah. Karena memang itu bagian dari evolusi peradaban yang cukup panjang. Tapi spirit ini adalah spirit tata ruang ingin menghadapkan Jogja ke arah selatan. Sehingga
kemakmuran, kesejahteraan, dan kata kunci yang penting, pemetaan orang miskin yang banyak itu di selatan dibanding di utara. Di pantai selatan sampai Pacitan tempatnya Pak SBY itu, kantong-kantong kemiskinan dibanding spasialnya dibanding yang di dalam sana, itu mayoritas di selatan. Itulah bentuk afirmasi atau bentuk keperpihakan. Sebetulnya konteksnya itu gitu loh. Walaupun tadi bahasanya bahasa dewa, kalau Pak Sultan kalau pidato kan ya bahasanya filosofis dan seperti itu. Saya izin tidak saya detailkan lagi. Slide berikutnya. Ya. Nah, intinya itu sampai 2002. Nah, isinya ini Pancamulya tadi yang jadi kalau saya uraikan sudah luar biasa sebetulnya itu. Tinggal jalaninya yang kemudian menjadi bisa atau enggak. Gitu. Contoh tadi, kualitas hidup, kehidupan, dan penghidupan masyarakat. Itu tadi adalah contoh penjual gudeg tadi. Gimana kualitas hidupnya meningkat, penghidupannya meningkat, kalau kemudian gori aja dipermainkan oleh pemasok, bukan dari kita sendiri. Gimana kemudian kualitas dan keragaman perekonomian masyarakat. Nah tadi, kalau di konsep negara-negara modern dikenal one village, one product. Satu desa punya produk unggulan. Nah kita juga bisa. Keragaman ekonomi itu tidak harus bersaing seperti kasus di Sleman Salak Pondok. Itu pembelajaran, bawang di selatan. Wah harga bawang lagi bagus, semua nanam bawang, harga jatuh. Itu udah hukum pasar. Salak Pondok di awal gitu. Oh ternyata nanam salak kemudian bisa untuk naik haji, semua ikut nanam. Ya hukum alam itu persediaan atau permintaan kalau nggak seimbang mesti harga jatuh. Maka di teori kemudian ada namanya buffer stock, nahan stok untuk jualnya nanti sedikit-sedikit. Nah, saya izin tidak saya uraikan satu persatu itu, tapi menyongsong abad Samudra Hindia untuk kemuliaan martabat manusia Jogja itu ukuran sederhananya gini. Kalau ini besok akhir 2022 ya. Kalau masih ada orang mandi di sungai, kalau di Gunung Kidul itu air aja harus beli, itu ukuran sederhana. Karena itu berarti kita belum mampu memuliakan martabat manusia Jogja terhadap hal-hal yang hakiki. Ini dulu ketika nyusun itu sampai ke sana. Harusnya pembantunya Pak Gubernur itu memahami itu, kira-kira gitu. Dari 5 kemuliaan, karena Pancamulya itu ada 5 kemuliaan itu. Tapi saya izin tidak saya utarakan detail ya, tapi itu contohnya seperti itu. Slide berikutnya, ya. Nah, ini kemudian turunan. Jadi saya itu selalu mencoba mengoperasionalkan yang abstrak, yang nilai-nilai itu kemudian menjadi operasional. Contoh, Pancamulya pertama, peningkatan kualitas hidup masyarakat yang berkeadilan dan berkeadaban. Sasarannya apa? Mengatasi kemiskinan, peningkatan daya saing masyarakat. Berarti jumlah penduduk miskin harus berkurang, masyarakat harus mempunyai daya competitiveness, daya saing. Indikatornya apa? Persentase kemiskinan, Gini rasio itu yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin, itu gapnya semakin tinggi itu berarti buruk. Yang bagus, ya tidak seperti itu. Pendapatan masyarakat naik. Nah output kegiatan apa? Perlindungan, jaminan sosial, pemberdayaan, permodalan, itu untuk orang-orang miskin dan sebagainya. Nah, ini hanya contoh ya. Dari 5 kemuliaan tadi, harusnya kemudian diturunkan menjadi ukuran-ukuran operasional. Jadi saya hanya ingin mengatakan, keistimewaan secara filosofi, secara konsep, secara program menurut saya sudah bagus. Yang belum baik atau belum optimal itu diimplementasinya. Itu kalau saya cerita-cerita tadi, implementasinya lebih banyak yang sifatnya baru kulit luarnya gitu. Belum menyentuh ke persoalan akar masalahnya. Slide berikutnya ya. Nah, ini checklistnya. Pancamulya dikaitkan dengan arah pembangunan 5 tahun, bikin pusing. Ini tugas teknokratis teman-teman di pemerintah daerah. Tapi gambar ini saya hanya ingin mengatakan bagaimana kemudian peningkatan kualitas hidup itu terkait dengan beberapa aspek. Contoh, saya yang ngambil contoh satu. Satu, kualitas hidup dikaitkan dengan kesepakatan IORA, yaitu Pantai Selatan. Oh di situ ada sektor perikanan kelautan, ada pelabuhan, ada pariwisata. Kenapa kita tidak
mengembangkan. Waktu itu saya punya ide gila tapi belum terrealisasi, terus pindah dari Bapeda. Di pantai selatan itu ditanami pohon kurma, yaitu dibuat latihan kayak manasik, sekaligus itu bisa jadi tempat edukasi, tempat wisata, itu kan sederhana. Untuk memancing apa? Orang datang ke selatan, pasir hampir mirip-mirip seperti di Arab, panas, pasir. Jenis kurma saya pernah tanya ke ahli pertanian, katanya bisa ditanam di pantai selatan juga gitu. Nah, kemudian nanti kita beli onta atau kayak di Bonbin ditaruh di situ tuh kesan kayak di timur itu kemudian akan menjadi objek. Itu contoh-contoh sederhana bagaimana mensejahterakan rakyat sekitar, memanfaatkan pantai selatan, kemudian menggeser yang sekarang ramainya di utara pindah ke selatan. Jadi ini contoh-contoh sepele ketika kita bicara silang yang pertama. Perjumpaan dan silang ekonomi untuk mengatasi kesenjangan dan kemiskinan. Contoh yang kedua. Kenapa untuk menangani kemiskinan kita punya ratusan hotel. Satu hotel suluh ngampu satu desa, nangani orang miskin itu sebenarnya kan bisa. Hotel Garuda di Desa X, di situ ada 30, udahlah Garuda CSR-nya 30 X diambil. Hyatt ngambil. Dulu saya citanya gitu, tapi dinasnya itu biasanya momeng gitu. Momeng itu apa ya? Males gitu. Selalu bicaranya kalau nggak dikasih uang APBD, ya udah itu yang dipakai uang. Padahal kita punya perguruan tinggi banyak, punya hotel banyak, perbankan banyak. Itu sebenarnya potensi untuk menangani kemiskinan. Itulah yang disebut silang ekonomi gitu loh, maksudnya gitu loh. Contoh lagi, saya yang ngambil contoh-contoh yang poin 1 gitu. Perjumpaan dan silang keruangan untuk memajukan wilayah pinggiran. Silang keruangan ya tadi. Yang daerah miskin diberi insentif infrastruktur pembangunan apa sehingga orang datang ke situ. Nah, di Sumatera ada kelok berapa itu? Ingat nggak? 9 ya. Nah, kami akan bangun kelok 13, Mas. Ke arah Panggang sana. Nah, itu karena berkelok-kelok pusing nah gitu di sana karena memang waktu itu kan mau ngebur gunung kan nggak boleh karena itu kan geopark kan gitu. Kalau di Jepang, di Korea itu biasanya jalan ya motong perut gunung gitu. Tapi kita nggak boleh karena itu adalah sudah dilindungi oleh UNESCO. Akhirnya terjadi kelok yang jumlahnya 13. Letaknya di Panggang atas. Itu kita sudah akan bangun insentif monumental. Pak Sultan sudah perintah, perencanaannya ada, gambarnya ada gitu. Jangan tanggung. Jadi di situ ada resortnya, di situ ada amphitheaternya, di situ ada wisata spiritualnya, di situ ada museumnya terintegrasi. Tujuannya apa? Untuk memberikan insentif keuangan agar kemudian orang jauh-jauh mau datang ke situ. Karena apa? Kalau tidak ikonik, untuk selfie tidak menarik, orang nggak bakal datang ke situ. Orang itu datang sekarang yang cocok untuk selfie, bisa dipasang di IG, dipasang itu. Jadi, nah kita harus mengarah ke generasi milenial. Nggak beda seperti saya. Saya sekarang di BKKBN. Cara BKKBN dulu dengan sekarang beda. Harus sasarannya milenial. Bigil jingle yang anak muda, tagline yang anak muda, yang sudah nggak bisa sasarannya orang-orang tua yang hamil itu nggak bisa. Jadi kespro dan sebagainya itu menjadi bagian-bagian penting lah. Contoh terakhir, ini saya hanya ingin ngecek silangan. Perjumpaan dan silang birokrasi untuk menciptakan program besar mewujudkan kesejahteraan rakyat. Silang birokrasi itu contohnya adalah kalau memang birokrat nggak mampu, kenapa tidak menjadi penghubung? Misalnya, birokrasi itu dinas saya misalnya ada perindak. Yang sering saya amati itu mengelatih batik. Setelah dilatih ditinggal, latih batik. Kira-kira kalau teman-teman bayangin gitu, kemudian mereka suruh bersaing sama batik yang sudah gede-gede itu kayak Afif Sakur, kayak batik Danar Hadi gitu, atau batik-batik lain. Sementara mereka mungkin karena handmade, produksinya 1 bulan menghasilkan 1 gitu, belum pemasarannya, akhirnya kalah. Kenapa kita tidak menjadi silang birokrasi itu menjadi penghubung antara inti plasma dengan pengusaha? Oh saya butuh batik ini, nah, diatur. Mereka nggak boleh bikin sendiri, tetapi misalnya minta ke desa X yang ditunjuk dengan desain yang sudah ditetapkan, tapi kemudian rakyat menghasilkan produk
yang langsung barangnya sudah ada yang beli gitu. Mereka tidak perlu cari tenaga kerja, kemudian sudah cari produk yang lain. Itu konsep-konsepnya seperti itu gitu. Tapi kan enggak. Sekarang dilatih suruh liberal, udah bersaing sendiri di pasar bebas. Itulah yang kadang-kala dinas-dinas saya, ini otokritik saya dan jajaran saya. Inilah spirit-spiritnya itu sebenarnya luar biasa ya. Tadi yang saya sampaikan, ya pelaksananya belum seperti itu. Slide berikutnya, masih ada beberapa slide ya. Nah, ini tipologi program perekonomian turunan kalau tadi Pancamulya, ini 3 nilai. Kalau basis wilayah contohnya ya, Hamemayu Hayuning Bawono. Opo Wibawi Memayu. Nah, kita cek kalau basic wilayah. Penguatan ekonomi berbasis teritori, kekhususan wilayah, budaya, sumber daya, dan sejenisnya. Misalnya, oh kota gede itu Perak. Ya udah, kota gede dipus, difasilitasi jadi pengrajin perak, tapi peraknya harus bisa bersaing dengan Malaysia, peraknya harus bersaing dengan lain-lain gitu. Di Malaysia itu saya pernah ninjau di sana, bikin wadah kartu nama dari perak itu sudah kayak pabrikan mesin itu, halus, bagus. Jadi kadang-kadang nonton di kita, kualitas produknya kalah. Nah tujuan ini sebetulnya, Hamemayu Hayuning Bawono ketika bicara wilayah, kita tidak harus kemudian meniru keberhasilan wilayah lain. Potensi yang ada di wilayah itulah yang dikembangkan. Contohnya Kota Gede. Kemudian nanti di Gunung Kidul itu ada pengrajin topeng kayu. Gimana topeng kayu itu disentuh, kemudian kualitas produknya bisa nembus ekspor dan sebagainya. Jadi spiritnya itu. Saya izin tidak saya bacakan, tapi checklist setiap kota itu hanya ingin menunjukkan bahwa yang abstrak itu harus turun menjadi operasional. Dan diskusi seperti ini kalau di tempat saya dulu dengan para pakar sudah berbuih-buih gitu. Tapi ya kemudian tadi ketika judul programnya bagus, tapi nanti kegiatannya misalnya FGD pengembangan potensi wilayah kota gede, nah, misalnya. Itu ya sama tentang kota gede, tentang Perak, tapi ternyata kegiatannya hanya di hotel, FGD, narasumber, setelah selesai gitu. Nah, kemudian nggak ada sustainnya. Nah ini contoh banyak kasus itu seringkali yang terjadi seperti itu problem-problem. Slide berikutnya ya. Nah, ini konsep dari sisi sosial capital dan juga program keistimewaan. Dari sisi 5 keistimewaan, kemudian ada peningkatan budaya, pariwisata, kemudian pertumbuhan ekonomi untuk apa? Kesejahteraan rakyat, pemenuhan sarana prasarana, penyelenggaraan tanpa pemerintahan, maka arahnya bagaimana dana keistimewaan harus menghasilkan pertumbuhan dan kesejahteraan rakyat. Jadi gambar ini skenario-nya ke sana. Slide berikutnya secara cepat, biar nanti ada dialog sedikit. Nah, kemudian sudah sampai kemudian konsep tata niaga perekonomian rakyat. Kalau dulu sering disebut koperasi ya, tapi saya tidak menggunakan istilah koperasi, nanti tidak orang alergi karena zamannya sudah modern, koperasi itu dianggap ya kayak model yang sudah lama. Jadi sebetulnya integrasi lintas sektor terkait dengan tenaga kerja, pendidikan, budaya, itu akan dikelola sebagai sebuah tata niaga. Pendidikan juga bisa, kemudian ekonomi juga bisa, pertanian juga bisa. Mestinya ini akan menjadi mesin ekonominya masyarakat. Nah, mesin ekonominya masyarakat itu harus basicnya adalah gotong royong. Nah, ini contoh-contoh konsep sebetulnya dalam perspektif sistem bisnis di Jogja yang ingin dikembangkan. Karena dari data kita bahwa bisnis-bisnis besar itu kan sebetulnya yang diuntungkan kan adalah pemilik modal, sehingga kita konsepnya adalah bagaimana bisnis kemudian yang ada keberpihakan ke rakyat. Slide terakhir, nah ini pengantarnya, ini kalau digambarkan lagi ini, nah ini tugasnya Bapeda itu memang bikin yang ruwet-ruwet, yang konseptual gitu, yang harusnya seperti itu, tapi ya dan sudah kita uji publik dengan akademisi, kita rapat dan sebagainya. Ya, memang problemnya adalah menginternalisasi nilai-nilai yang ada. Jadi bagaimana perlu zonasi lintas sektor, kemudian pasar gede itu bukan berarti bangun pasar yang gede ya. Saya baru inget-inget istilah sekarang ini. Tapi pasar gede itu yang saya bayangkan itu begini.
Saya tidak punya modal. Bu Ane ini produk batik, tapi produk batiknya sudah saya kurasi. Beliau jual 100.000. Kemudian Bu, batiknya ikut saya, namanya marketplace ini. Bu, saya jual 110 ya. Berarti saya konten saya sudah ada batik, jenisnya macam-macam, saya dapat keuntungan 10%. Saya datangi lagi, ada mebel, saya kasih, dimuat di tempat saya, keuntungannya. Jadi apa maksud pasar gede itu? Tantangan ke depan itu adalah sekarang orang bisa membandingkan dari manapun, tidak hanya Indonesia, antar daerah. Dari sisi kompetisi harga, dari sisi produk. Saya itu kalau malam tidak tidur itu Bukalapak, Tokopedia, macam-macam. Itu apa? Karena sekarang itu sudah kemudian tantangan kita bisa membandingkan toko-toko itu di seantero daerah itu. Bahkan Cina, barang-barang dari Cina itu sekarang 2 minggu. Harganya murah dari Vietnam, masuk. Itu. Nah inilah yang kemudian kita harus mengimbangi dengan sistem marketplace yang ada di kita, baik dari sektor pendidikan, ya kemudian ada sonasi-sonasi untuk inkubasinya, dan seterusnya. Itu saya kira Bu Ana pengantar, karena ini jamnya jam 11, tapi saya masih membuka ruang kalau ada feedback, ada pertanyaan, paling tidak sejarah ringkas, isi undang-undangnya, nilainya, konsep implementasinya. Sekarang tugas akademik mengawal implementasinya. Saya kira demikian, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Pak Tafif. Anak-anak paparan yang sangat luar biasa. Bahkan saya juga tadi sempat mencatat banyak hal juga yang ternyata menjadi pembelajaran luar biasa dan informasi yang luar biasa menambah wawasan kita bersama. Baik, Pak Tafif masih berkenan memberikan sedikit waktu kepada kita untuk membuka forum diskusi dan tanya jawab. Silakan siapa yang ingin menanyakan atau menanggapi atau yang lain. Kemudian yang anak-anak yang mengikuti kuliah umum kita melalui link Zoom juga dipersilahkan bila ada yang ingin ditanyakan atau ditanggapi. Kita ada mas-mas operator dari Lab IP. Anda akan dipersilahkan kalau memang ada, silakan raise hand atau mungkin langsung saja, atau mungkin ada yang sudah menulis di chat. Belum ada, yang di chat belum ada. Baik, silakan yang hadir di sini ada yang mau bertanya? Baik, 1, 2, yang lain? 1 lagi mungkin atau 2 lagi? Tidak ada, baik. Silakan. Tolong sebutkan nama dan NIM 3 digit terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, saya ucapkan selamat pagi menuju siang. Pertama, perkenalkan, nama saya M. Hengki Pradani dengan NIM 212. Terkait dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012, itu kan pernah diujikan di MK ya Pak ya. Nah, pertanyaan saya adalah ketika pengujian itu sudah diajukan, maka keluarlah keputusan MK nomor 88 tahun 2016. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana persepsi ormas maupun civil society yang ada di DIY ini dalam wacana gubernur perempuan dalam Undang-Undang Keistimewaan pra maupun pasca keputusan MK tersebut. Segitu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas Hengki. Penanya kedua silakan. Nama dan 3 digit terakhir NIM-nya jangan lupa disebutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eloisi Nelerian, NIM 094. Yang ingin saya tanyakan di sini yang pertama adalah mengenai hak istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada tahun 1945 itu kan terdapat
dua daerah istimewa, yaitu Daerah Istimewa Yogyakarta dan Daerah Istimewa Surakarta. Tetapi pada tahun 1946, hak istimewa Surakarta dicabut oleh Presiden kita. Apakah ada kemungkinan bahwa hak istimewa yang didapatkan oleh Yogyakarta pada saat ini juga dapat dicabut oleh pemerintah pusat? Itu yang pertama pertanyaannya, Pak. Yang kedua adalah mengenai tentang implementasi pelaksanaan hak istimewa Yogyakarta. Saya akan menyoroti tentang UMP dan UMK Yogyakarta yang merupakan UMP dan UMK terendah di Indonesia. Dalam implementasinya, saya mengutip dari Badan Statistik Nasional bahwa tingkat kesenjangan ekonomi di DIY lebih tinggi dari daerah-daerah lain. Pertanyaannya adalah, apakah atau bagaimana upaya pemerintah dalam mengatasi angka kesenjangan ekonomi yang tinggi di DIY untuk tahun berikutnya mungkin, karena melihat dari angka pendapatan belanja daerah di DIY sendiri serta dana istimewa yang didapatkan DIY sangat tidak lazim ketika UMP dan UMK sendiri di DIY itu merupakan UMP terendah di Indonesia. Apalagi dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja sekarang ini, pemerintah hanya mempertahankan UMR, tetapi UMP dan UMK dihapuskan. Baik, sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih Eloy. Ada yang lain mungkin sekalian? Oh ya, silakan satu lagi. Atau mungkin masih ada satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak, Bu, dan teman-temanku yang saya cintai. Saya ingin menanyakan Pak langsung saja ya. Oh iya, perkenalkan nama saya Yoga Ilham Setiaji, NIM 208. Pertanyaannya adalah bagaimana pemerintah daerah Yogyakarta menyikapi fenomena tentang wong Jowo ilang Jowone Pak. Dalam artian, saya ingin meminta sudut pandang dari pemerintah daerah, entah itu nanti implementasi kebijakan atau konsep-konsep yang sedang dirancang oleh pihak Pemda, begitu Pak. Karena dari pemaparan yang tadi Bapak sampaikan dan apa yang saya alami di lapangan sendiri itu berbeda Pak. Contohnya tadi Bapak menginginkan hal begini, sedangkan yang saya alami ketika saya mungkin bersama teman-teman turun ke jalan gitu atau sekedar nongkrong-nongkrong gitu. Ada hal yang memang benar adanya tentang kalimat wong Jowo ilang Jowone gitu loh. Itu bagaimana dari sudut pandang pemerintah gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 3 dulu ya. Silakan Pak. Baik, terima kasih. 3 penanya ini menurut saya luar biasa ya. Luar biasanya dia update dan kemudian substansinya itu mengikuti dinamika yang ada. Yang pertama ya, Mas Hengki, tadi ada namanya Mas Hengki Pradami ya, atau apa? Nah, dari mana Mas Hengki? Wow, orang Lamongan nih modal. Mantu. Jadi begini, betul, dulu kuasa hukumnya Kraton namanya Irman Putra Sidin. Nah, saya ingat dan saya juga ngikuti. Saya punya dokumennya tebelnya sekian, perdebatan di MK-nya gitu. Nah, tapi kan yang ditanyakan kan bukan perdebatannya, tetapi kan pasca diputuskan. Kan waktu itu kan dikabulkan ya, artinya dimenangkan bahwa di Jogja dimungkinkan perempuan itu bisa jadi raja. Nah, tadi kan pertanyaannya pasca penetapan. Nah, ini saya di ruangan ini karena ini sensitif ini isunya.
Dan saya berani ngomong ini karena menurut saya akademis ya gitu ya. Memang itulah kalau kemudian teman-teman mengamati di keluarga sendiri kan belum satu visi, termasuk adik-adiknya. Bahkan adik-adiknya mosok besok ada sultan. Nah, sultan perempuan itu maksudnya sultan gitu. Belum lagi nanti adiknya bilangnya, nek sungkeman piye? Sungkeman tau. Kalau lebaran kan harus unjuk itu kan jongkok di lutut gitu. Nah, kalau yang di jongkok itu perempuan itu sampai seperti itulah kira-kira gitu. Artinya kalau yang saya tangkap, secara hukum sudah menang iya. Bahwa secara kultur, khususnya tokoh-tokoh agama yang sepuh-sepuh, yang senior, belum sepenuhnya bisa menerima, saya juga ingin mengatakan iya. Maka yang saya tangkap sepertinya beliau masih melihat momentum. Artinya melihat momentum itu ya momentum yang tepat, walaupun secara hukum beliau nggak salah, sudah di MK sudah diuji. Bahkan tantangan negara modern itu kan ratu perempuan itu kan juga banyak. Yang dulu juga ada beberapa contoh, tapi saya tidak bahas karena itu sudah menjadi materi di MK ya. Bahkan di buku yang tebal itu sampai kepala daerah, gubernur yang perempuan siapa saja, raja perempuan siapa saja itu sampai terdokumentasi secara baik. Nah, tapi tadi kan pertanyaannya gimana pasca penetapan itu? Kalau saya itu melihat walaupun sudah menang, yang baru dilakukan internalisasi baru di ASN-nya. Karena termasuk saya itu waktu itu dikumpulkan, kemudian mendapatkan penjelasan langsung dari Pak Irma Putra Sidin. Seperti ini loh, harusnya bikin tata naskahnya harus seperti ini loh, dan sebagainya. Tapi memang ya saya ingin mengatakan legal standing-nya sudah menang, tetapi dalam konteks sosialnya saya pikir beliau baru menakar situasi karena beliau menyadari adiknya sendiri masih ada yang belum terima, juga ulama ada yang pro, ada yang belum, itu kan fakta di masyarakat ya seperti itulah gitu. Dan mungkin juga beliau sendiri menganggap mungkin ini juga belum mendesak karena mungkin beliau dengan di usianya 74 itu mungkin masih cakap atau apa, sehingga udahlah isu ini walaupun sudah menang di peradilan belum kita diskusikan. Artinya yang saya tangkap kan ramenya kan pasca menang, tapi setelah itu kan ada mayem gitu ya. Tapi ini besok di tahun 2022 itu akan rame lagi. Kenapa? Karena di situ Pak Gubernur akan pidato 5 tahunan lagi, konteks keistimewaan biasanya nanti tokoh-tokoh itu kemudian akan kembali mencoroti isu-isu itu lagi gitu. Kemudian pasca asal dalam surut ini apakah ke Mangku Bumi atau ke siapa itu saya kira yang jelas saya tidak akan mendiskusikan itu keraton sudah punya mekanisme suksesi namanya. Nah, artinya itu, tapi bahwa masyarakat atau kelompok yang lain masih belum satu visi, saya harus jujur mengatakan iya. Saya bisa hanya komentar itu Mas, kalau yang sensitif walaupun saya sudah bukan pegawai DIY gitu, tapi kan saya masih tiap minggu pulang ke sini, nanti saya bisa dicegat nanti nggak baik gitu. Dan ini bagian dari mikul dhuwur mindem jero juga. Gitu. Tadi kan ada ajaran ya mikul dhuwur mindem jero. Yang kedua, Mbak siapa? Eloy. Dari mana Mbak Eloy aslinya? Banyuwangi? Lampung. Tapi kok tentang Jogja tadi saya amati kok benar sekali gitu. Karena memang isu di Jogja itu adalah ketimpangan. Dan kajian dari Bank Dunia, 20% orang kaya itu kekayaannya akan semakin berlipat menjadi 40%, sementara orang yang sisanya 80% itu cenderung stagnan. Bukan berarti turun kesejahteraannya, tetapi golongan menengah yang 20% itu semakin kayanya semakin tinggi. Dan itu ini dari Bank Dunia, bukan saya ya. Ada kajian waktu itu dari Bank Dunia, kemudian
yang diberi Pak Sultan kemudian diberikan ke saya waktu itu saya masih jadi kepala Bapeda. Tolong dipelajari gitu, terus saya baca itu. Nah, kenapa seperti itu strukturnya? Itu karena berhubungan dengan pariwisata, hotel, restoran, dan sebagainya yang notabene adalah itu pemiliknya yang 20% kekayaannya melipat-lipat itu di situ. Itulah yang membuat ketimpangan Gini rasio. Karena ketimpangan itu ada dua ya, Williamson Index itu wilayah, sama Gini rasio itu pendapatan. Itu di Jogja itu rendah. Dan tadi kenapa saya tanya, itu juga yang membuat korban salah satu kepala dinas dipindah dan Pak Sultan marah. Kita itu aneh, sudah kemiskinannya tinggi, UMR-nya paling rendah se-Indonesia. Makanya tadi saya mengatakan betul. Dan itu sudah sampai dimulai jawabannya kepala dinas waktu itu ingat saya. Karena Pak Sultan beberapa kali ngangkat. Nah rumusnya ngaten sih, ngarso dalam. Jadi ngitung UMR itu sudah ada rumusnya. Makan itu butuh duit berapa, kebutuhan untuk sekolah berapa dan sebagainya. Nah di Jogja ketika dihitung itu kebutuhannya paling murah se-Indonesia. Kemudian sampai Pak Sultan perintah kepada kepala dinasnya waktu itu, izin tidak saya sebut ya, kasihan itu. Kenapa tidak kualitas makannya itu kemudian ditingkatkan, dimahalkan, walaupun komponennya sudah diatur oleh menteri, gitu. Karena rumusnya itu sudah ada dari kementerian, cara ngitung UMR itu. Nah memang ya kalau jadi kepala dinas naker itu kan dihimpit pengusaha, maunya jangan tinggi-tinggi loh ya, biar ongkos produksi saya murah ya gitu. Satu sisi yang sini grup buruh ya ditingkatkan kan gitu. Nah, kalau sini ditingkatkan tinggi, saya mau pindah kalau mahal-mahal kurang lebih seperti itu. Nah, memang ini butuh seni dan sains tentang UMR itu. Tapi kemudian yang saya tahu Pak Sultan kemudian mensuruh mensiasati regulasi. Mensiasati itu ya tadi, yo ukuran bed yo ditingkatkan kualitasnya yang bagus. Jangan bed yang terima bed murah gitu. Dan kemudian kita pakai ukuran orang Jogja semua dalam arti murah. Itu nanti jatuhnya ya selalu rendah. Karena itu hitungan UMR itu dihitung berdasarkan kebutuhan orang mengeluarkan dalam 1 bulan gitu. Nah, itu biaya hidup, dalam bahasa lain itu biaya hidup di Jogja itu murah. Padahal propertinya di Jogja itu termasuk paling mahal. Kayak harga tanah, rumah, itu ini juga dari tetangganya sini, BPS yang cerita. Gitu. Karena saya dulu selalu ngundang BPS untuk bahas kemiskinan, bahas ketimpangan seperti itu. Makanya tadi saya tanya itu memang situasinya selalu seperti itu. Nah, melihat seperti itu apa konsepnya kalau seperti itu? Bukan berarti investor kemudian dilarang. Nah, yang terjadi adalah harusnya kemudian harus ada keperpihakan kepada kaum marginal untuk apa? Pendapatannya ya ditingkatkan tadi. Ya memang harus ngakali gitu. Ngakali itu dalam arti berarti kita seninya apa? Seni kemudian bagaimana pengusaha yang sudah menikmati di sini harus juga mau keluar uang agak tinggi untuk membayar upah yang ada ya gitu. Karena selama ini kan upahnya termasuk murah di Yogyakarta itu. Nah, sektor yang tinggi itu kalau tidak COVID di Jogja itu ya hotel itu. Makanya bisa diukur waktu saya di Bapeda itu, yang antri daftar hotel itu masih ada 51. Waktu itu Pak Wali Kota dipanggil, Pak Gub saya dampingi itu sampai dimarahi. Pak, hotel terus, ini nanti akan bersaing harga kalau pas musim liburan atau pas sepi, hotel bintang akan menjadi hotel melati gitu. Kemudian harga rumah penduduk itu akan kalah dengan hotel bintang karena daripada dia jual 800 nggak laku, dia jual 300, jual 200 padahal itu hotel bintang gitu. Kalau sekarang karena COVID, saya tahu beberapa hotel itu masih ada yang 300, ada berapa itu. Tapi karena situasi COVID itu. Nah, intinya kajian Bank Dunianya seperti itu. Jadi bukan berarti gap-nya itu karena ini semakin gradasi miskin, enggak. Orang Jogja itu kuantifikasi karena cara ngitung kemiskinan itu kan tidak apple to apple antar daerah. Tetapi angka kemiskinan di sini ditentukan oleh derajat ekonomi orang Jogja dengan derajat ekonominya orang Lampung itu kan beda gitu. Nah, itu dihitung. Nah, di DIY tinggi karena ternyata pengusahanya juga
Yang 20% tadi semakin tinggi kelipatan pendapatannya. Jadi inilah yang kemudian semakin jenjangnya tinggi. Gitu. Nah kalau mau sederhana, kelihatan bagus, ya tadi nggak usah bangun itu mesti Gini rasionya rendah. Tapi Pak Sultan mengatakan kepada Kepala BPS, saya tidak risau dengan Gini rasio. Karena itu artinya ada pembangunan. Kalau kemudian kepingin tidak ada pembangunan, investor kita stop, itu otomatis Gini rasionya nanti akan turun. Tapi yang saya risaukan adalah angka kemiskinannya yang masih tinggi, angka kesejahteraannya. Jadi itu yang menjadi penting, termasuk UMR segala tadi itu gitu. Tapi bahwa Gini rasio itu bagian dari pertumbuhan, growth. Karena tanpa seperti itu, growth di DIY tidak akan terjadi. Nah, yang bagus memang yang kemudian Pak Sultan kepingin itu yang ketimpangan wilayahnya. Nah, jadi wilayah itu kalau diurutkan yang paling timpang Gunung Kidul, Kulon Progo, Bantul, Sleman, Kota. Jadi IPM-nya Kota Yogyakarta itu sudah tertinggi se-Indonesia. IPM itu Indeks Pembangunan Manusia, Human Development Index. Cara berpikirnya kalau orang itu sehat, sekolah pinter dapat pekerjaan, kalau dapat pekerjaan punya uang, kalau punya uang bisa belanja. Itulah ukuran Human Development Index. Itu Jogja sudah tertinggi se-Indonesia. Artinya apa? Ya berarti PR kita afirmasi gimana Gunung Kidul yang masih anak-anak putus sekolah, kemudian cari ranting di hutan dan sebagainya, itu harusnya menjadi sasaran prioritas. Kemudian di Kulon Progo, di daerah Bukit Menoreh, di pelosok-pelosok dan sebagainya, itu aspek-aspek budaya itu seperti itu. Nah memang problemnya itu tidak sangat teknokratis, banyak aspek budaya yang mewarnai. Contoh, di kota, kemudian saya ada lomba, dulu namanya lomba desa atau kelurahan. Di kota itu suruh dikasih batik, suruh jahitkan, nerima tim itu nggak ada. Tapi di Gunung Kidul, tidak dikasih batik, orangnya itu seragam semua. Nanti tim penilainya dibawain oleh-oleh. Jadi modal sosialnya itu sangat dipengaruhi oleh budaya. Artinya apa? Bisa jadi miskinnya itu atau minusnya dari aspek-aspek untuk sosial yang seperti itu seringkali terjadi gitu. Bahkan gengsi kalau tidak tidak nanggap hiburan dan sebagainya, walaupun hutang rupiah uangnya dan sebagainya. Inilah tadi yang saya sebut tantangan masyarakat kita kadang-kadang seperti itu. Jadi Mbak Eloy, jadi sangat benar sekali kenapa tadi saya sebut kesenjangannya tinggi menurut Bank Dunia, itu seperti itu kasusnya. Nah itu sangat dipengaruhi oleh sektor pariwisata dan hotel, restoran yang kemudian memang itu dominan di Jogja. Banyak orang daerah itu, wah saya itu kepengen kayak di Jogja ada kopi klotok, ada kopi rolas gitu, ngikutnya di daerah lain, tapi nggak laku. Saya kan juga punya teman di Pekalongan, persis tempatnya bahkan lebih bagus, ada kolamnya dan sebagainya. Terinspirasi lihat kayak gini kok laku ya di Jogja gitu. Di sana untuk goes itu udah rame, ada macam-macam kuliner gitu. Itulah sebetulnya roda ekonominya Jogja itu di situ itu. Nah ini yang mungkin yang paling pokok, sekali lagi kalau Pak Sultan tidak risau oleh kesenjangan, tetapi risaunya adalah kesejahteraan atau kemakmurannya. Karena itu adalah indikasi terjadinya pertumbuhan atau pembangunan. Yang terakhir Mas Yuga dari mana Mas Yuga? Tegal. Oh ini tempatnya Gintus gitu ya. Kambing muda kalau sana itu. Fenomena wong Jawa ilang Jawa ini kalau saya ditanya betul. Ditanya saja, nggak usah jauh-jauh. Saya yang tahu substansi keistimewaan aja sudah suruh baca huruf Jawa aja sudah bingung. Untung kalau bahasa Jawa masih kayak gitu, huruf Jawa. Tapi spirit itu hanya contoh ya. Sebetulnya ilang Jawanya itu bukan persoalan bahasa Jawa, tapi kalau Pak Sultan menyebutnya ada beberapa ciri. Pakaian, makanan, bahasa, ada lagi saya lupa gitu ya. Tapi intinya, makanan khasnya, penggunaan bahasanya, tradisinya, itu memang sudah tidak ada contoh wong Jawa ilang Jawa ini dalam konteks fisik. Jari, itu di tempat saya kan kalau kemis pahing kan harus pakai belangkon jari itu.
Tapi jarinya udah jadi rok, dijahitin itu, Pak. Jadi tinggal krek itu sudah kayak pakai beskap itu. Padahal harusnya itu ada filosofi berapa lipatan, gimana gunakan kerisnya. Kerisnya itu simbolnya seperti apa, kenapa kok bentuknya seperti ini. Itulah saya sangat sepakat dengan Mas Yoga, wong Jawa ilang Jawane. Terus pertanyaannya diteruskan, terus gimana upaya-upayanya? Sebetulnya upayanya itu sudah masif, tetapi sekali lagi menurut komentar saya berhenti pada level kulit arinya. Contoh, kita sudah punya pendidikan berbasis budaya. Itu mengatur tentang kurikulum lokal, penggunaan bahasa, bagaimana kita juga ada prakarya seperti di Jepang, tentang permainan tradisional. Bukan berarti kita suruh bermain tradisional kayak zaman saya kecil lagi loh. Tapi sebetulnya di situ dikupas apa sih filosofi dari misalnya muterin tambang itu apa itu, tali itu ya. Ada yang melompat, itu contoh permainan tradisional. Oh, ternyata di situ harus ada harmonisasi, di situ harus ada teamwork, di situ harus ada kerjasama. Spiritnya apa? Karena anak-anak sekarang itu sudah di kamar, main gini, game, download aplikasi, kemudian tidak terjadi interaksi dengan orang lain. Jadi di istimewa itu sudah diatur sampai spirit yang seperti itu gitu. Tapi itu yang tadi saya katakan, ya saya sangat setuju dengan Mas juga. Diimplementasinya ternyata tidak menyentuh ke akar yang seperti itu, sehingga lebih kepada nanggap wayang kulit, memberi bantuan wayang, beri bantuan gamelan, dianggap rampung gitu loh. Padahal esensinya bukan seperti itu, bagaimana mengenal filosofi, kalau mengenal menyukai, menyubah perilaku, menjadi habit, kan spiritnya itu, sehingga tidak hilang Jawa nih gitu. Nah, di pendidikan kita sudah punya renstra keistimewaan. Ya renstra itu ya kayak cerita kita tadi, kalau saya tanya Mas juga apa sih yang kurang bagus? Mesti kalau dalam konteks konseptual udah. Kalau ini kan suka saya paparkan sudah luar biasa gitu. Tapi kok prakteknya kok belum seperti itu ya? Tanya angkringan di pinggir jalan aja yang diharapkan aja mungkin nggak nyambung, nggak ngerti gitu. Itu memang problem apa ya? Saya mengatakan problem internalisasi. Apalagi di kabupaten, di kecamatan, di desa, di provinsi aja, kepala dinas saja yang saya ceritakan belum tentu semuanya paham. Jadi ini problem di kita itu berhenti pada level konseptual dan teknokratis, karena di situ ada akademisnya, ada budayawannya, tetapi ternyata, nah kalau saya sih sudah sering menyampaikan ke Ngarso Dalem, kalau tidak dipaksa itu kayaknya ASN itu yang heterogen itu akan sulit. Jadi harus ada unsur setengah dipaksanya di awal ya. Tapi setelah kemudian menjadi habit, baik di perilaku, kemudian dilonggarkan agar tumbuh kesadaran dan partisipatif. Tapi ketika di awal-awal enggak dipaksa, misalnya enggak dipaksa pakai bahasa Jawa, enggak dipaksa jari enggak boleh kayak rock. Jadi itu contoh-contoh yang enggak dipaksa gitu. Nah termasuk kenapa di level pendidikan kita ada wajib kunjung museum, kita punya bus, anak-anak sekolah digratiskan harus mengunjungi museum, karena sekarang itu museum yang dikunjungi itu kalau bisa ke Bali, ke luar kota itu, jadi piknik di daerahnya sendiri itu enggak menarik bagi anak-anak kita. Mungkin teman-teman itu, kita punya 54 museum, kira-kira sudah berapa yang dimasukin gitu. Paling-paling hanya 1 atau 2 gitu. Padahal ada Museum Gunung Merapi, ada Museum Avandi, ada Museum Perjuangan, ada semacam-macam, ada 54. Jadi, nah kita nggak cukup tertarik, tapi kalau piknik biasanya anak sekolah kita ke Bali, ke Bandung, ke Jakarta. Inilah nilai-nilai, ya banyak sebetulnya PR-nya tidak hanya itu ya. Tetapi ini contoh-contoh kecil sampai dengan tingkat akademi komunitas. Itu di dekat isi itu di utaranya kan ada akademi komunitas. Jadi tata sungging wayang yang tradisional itu kan pendapatannya rendah. Gimana kemudian dia dapat sertifikasi, dapat teori, tidak harus sekolah tiap hari, tetapi kemudian kualitasnya meningkat. Wayang yang dulunya harganya 100.000 menjadi harga 500.000 karena sudah tersertifikasi. Ini contoh-contoh kontek-kontek yang ada. Sebetulnya kalau bicara konsep, saya kira kalau diomongin ke orang luar, Pak, saya kan sering interaksi, ada tamu, ada DPR RI, sudah mantuk-mantuk itu, Pak. Yang belum mantuk-mantuk itu di konsistensi implementasi
pelaksanaannya. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tafif atas paparannya yang begitu luar biasa ya, dan anak-anakku semua kita mendapatkan ilmu yang sangat luar biasa. Saya yakin masih banyak pertanyaan atau apa ya, rasa penasaran di hati kita semua, tapi kita dibatasi waktu ya, dan kita harus segera mengakhiri kuliah umum ini sebelum azan zuhur. Tapi sebelumnya ada yang ingin saya sampaikan, pengumuman bahwa yang pertama saya sudah menyampaikan panduan kuliah umum ini, penugasannya di grup kelas. Saya meminta anak-anak membuat review Pak Tafif dengan apa yang dengan beberapa pertanyaan pancingan ya. Nanti tolong bisa dikerjakan dan dikumpulkan di email saya yang Gmail, saya tunggu sampai nanti malam ya. Dan kemudian anak-anak untuk kelas saya seperti itu penugasannya, dan untuk kelas Pak Tunjung kelihatannya nanti penugasannya adalah berupa kuis yang akan diberikan soalnya oleh Pak Tunjung sebentar lagi. Begitu informasi dari Pak Tunjung ya. Kemudian yang kedua, untuk kelas saya pekan ini kita akan UK2 ya. Jadi soal akan saya bagikan besok dan Anda bisa mengerjakan, dan saya masih membaca laporan praktikum Anda pertama. Jadi kita praktikum kedua minggu depan sekaligus review saya untuk tugas praktikum Anda pertama. Dan kemudian saya ingatkan juga masih ada satu kelompok yang belum mengumpulkan tugas praktikum pertama. Ya, tolong segera dikumpulkan. Dan ada kelompok yang mengumpulkan tugas praktikum hanya nama anggotanya saja, jadi belum ada sama sekali review apa-apa, juga tolong dilengkapi. Saya masih membuka kesempatan. Baik, anak-anak, hari ini sebenarnya saya menyediakan 5 buah flash disk sebagai door prize. Flash disk 64 GB beserta kabel OTG-nya. Jadi Anda yang suka selfie-selfie, kalau HP-nya sudah penuh, bisa langsung ditransfer ke flash disk yang saya berikan karena sudah dilengkapi dengan kabel OTG-nya. Siapa yang akan mendapatkannya? Yang pertama adalah yang datang paling pagi atau datang paling awal pada pertemuan kita hari ini. Siapa? Kalau informasi dari depan itu Auladi. Ya, mana Auladi? Silahkan, satu untuk Anda sebagai apresiasi. Baik. Mau difoto? Boleh, silahkan. Mas Bakti, silahkan difoto. Tolong mas-mas dari... Kemudian sebenarnya masih ada 4, dan ini saya rencanakan akan saya berikan. Mas Bakti tolong difoto untuk dokumentasi lab. Oh saya? Atau Pak Tafif? Pak Tafif? Oh, oke. Pasti di sini saya aja, dari sini aja ya. Oke, sini. Baik, terima kasih. Ya, baik. Masih ada 4 flash disk, tadinya saya rencanakan untuk yang bertanya pada pagi hari ini. Jadi kan hanya ada 3, yang satu saya simpan lagi, saya bawa pulang lagi. Yang 3 silakan Mas Hengki, Mbak Eloy, dan Mas Yoga. Satu-satu untuk Anda. Enggak usah, tadi perwakilan Auladi saja. Iya. Anak-anak suka kalau dapat flash disk Pak Tafif. Baik, ya. Dimanfaatkan, jangan untuk menyimpan hal-hal yang buruk di sana. Nanti tidak barokah. Baik. Sekali lagi terima kasih Pak Tafif atas paparannya pada hari ini. Mari kita berikan aplaus untuk narasumber kita pada hari ini. Dan semoga apa yang beliau sampaikan bermanfaat untuk kita semua dan menjadi pengetahuan yang luar biasa bagi kita. Saya juga jadi belajar banyak hari ini Pak Tafif. Marilah acara pada hari ini kita tutup bersama dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Tes. Foto dulu, oke. Ya.
Apa? Kacet kopi.